Seorang ibu hamil 7 bulan dikhianati dibuang suaminya di hutan belantara. Bertahan dengan iman bantuan perempuan tua misterius. 1 tahun kemudian, dia bangkit jadi perempuan tangguh dengan warung jamu bayinya. Ketika sang suami yang penuh penyesalan muncul kembali, Arini harus memilih, buka hati untuk ayah anaknya, atau jaga kehidupan baru yang ia perjuangkan dengan darah dan air mata. Matahari sore mulai merunduk di ufuk barat, melukis langit dengan palet warna jingga, ungu, dan merah muda yang lembut. Cahayanya yang keemasan menyelinap di sela-sela daun pepohonan di sepanjang jalan sempit permukiman itu, menerpa atap-atap seng dan tembok-tembok rumah petak yang sederhana. Di ujung jalan, sebuah rumah berwarna biru muda dengan teras kecil tampak seperti sedang menyerap seluruh kehangatan senja itu. Teras itu, meskipun hanya selebar 2 meter dan berlantai ubin krem yang sudah retak-retak di beberapa bagian, merupakan sebuah dunia kecil yang penuh kehidupan. Di sekelilingnya, dalam berbagai ukuran pot dari plastik, tanah liat, hingga kaleng bekas, tumbuh subur aneka tanaman. Ada daun mint yang selalu hijau segar, sirih gading yang merambat di pagar kayu, lidah buaya dengan dagingnya yang tebal, beberapa rumpun pandan wangi, serta bunga kertas berwarna ungu yang selalu mekar dengan setia. Semua itu adalah karya tangan Arini, yang menjadikan teras itu sebagai oasis mereka. Di balik pintu jaring yang berfungsi sebagai penghalang nyamuk, terdengar suara langkah ringan disertai bunyi geseran kursi plastik. Arini muncul, membawa nampan berisi 2 gelas teh hangat yang mengepul. Perutnya yang membuncit, menggendong kandungan 7 bulan, membuatnya berjalan dengan hati-hati namun tetap luwes. Dia mengenakan baju rumah katun longgar bermotif bunga-bunga kecil yang sudah agak pudar, namun bersih dan wangi. Rambutnya yang hitam sebahu diikat ke belakang dengan sederhana, menampakkan wajahnya yang bulat dengan mata berbinar-binar. Ada kesan ketenangan yang memancar dari dirinya, sebuah kedamaian yang seolah dirajut dari kepuasan sederhana atas hidup yang ia jalani. Dia menata kembali bantal duduk di kursi plastik yang sudah dilapisi kain perca buatannya sendiri, lalu duduk dengan pelan, menghela napas legas. Tangannya dengan lembut mengusap perutnya, dan senyum tipis mengembang di bibirnya saat merasakan sebuah tendangan kecil dari dalam. Lagi-lagi aktif ya, nak, bisiknya lembut, penuh kasih. Pandangannya kemudian tertuju ke ujung jalan, menanti. Tak lama kemudian, sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam tua muncul, melambat, dan berhenti di depan pagar. Rangga turun, melepas helm dengan satu tangan. Pria berusia 30 tahun itu mengenakan kemeja lengan panjang kotak-kotak biru muda yang sudah sedikit kusut, serta celana chino coklat yang juga berdebu. Wajahnya yang biasanya tampak tegas, terlihat letih. Kerutan di dahinya tampak jelas, membentuk garis-garis halus kekhawatiran. Namun begitu matanya menatap ke arah teras, bertemu dengan senyum Arini yang menyambutnya, sejenak keletihan itu seperti menguap. Dia membalas senyum itu, meski tidak sepenuhnya sampai ke mata. Pulang sudah, Bang? Sapa Arini, suaranya merdu seperti gemerisik daun. Ya, baru sampai, jawab Rangga sambil mengunci setang motor. Dia meletakkan tas kerjanya yang sudah usang di bangku kayu dekat pintu sebelum mendekati istrinya. Tangannya, yang masih berbau bensin dan debu, menyentuh lembut pundak Arini sebelum mengecup keningnya. Dia lagi aktif-aktifnya? Tanyanya, menunjuk perut Arini. Sepertinya hari ini calon pesepak bola, Bang. Dari tadi menendang-nendang, canda Arini, menggenggam tangan Rangga dan menaruhnya di atas perutnya. Saat itu juga, sebuah tonjolan kecil mengeras di permukaan perutnya, seolah menyapa sang ayah. Rangga tertawa kecil, namun matanya sesaat melirik ke ponsel di saku celananya yang bergetar. Dia mengabaikannya, fokus pada istri dan calon anaknya. Mereka duduk berdua di teras, menyeruput teh hangat. Senja semakin meresap, digantikan oleh temaram. Arini menyalakan lampu teras berwarna kuning yang langsung menarik kawanan serangga kecil. Suasana menjadi intim. Gimana hari ini? Capek banget ya? Tanya Arini, matanya memperhatikan wajah suaminya dengan cermat. Lumayan. Proyek jalan lingkar itu banyak kendalanya. Lahan warga yang belum clear, material yang telat bos juga makin banyak tuntutan. Keluh Rangga, mengusap wajahnya. Tapi biasalah, namanya juga kerja. Arini mengangguk mengerti. Iya, yang penting jaga kesehatan. Nanti malam aku buatkan kamu jamu beras kencur, biar pegal-pegalnya reda. Makasih, Rin. Dengar-dengar, besok ada tukang yang mau pasang keran air di kamar mandi belakang. Tanya Arini lagi, mencoba mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang lebih ringan. Ah, iya. Aku sudah pesan. Biar nanti kalau bayinya lahir, gampang mau mandiin. Tidak perlu angkat gotong air dari depan, jawab Rangga, sedikit lebih bersemangat.
Mereka kemudian terjun ke dalam percakapan akrab tentang persiapan kelahiran. Arini menunjukkan baju-baju bayi hasil jahitan tangan temannya di PKK, serta selimut kain flanel yang baru saja ia beli di pasar. Mereka membicarakan nama, berdebat ringan antara nama modern dan nama yang memiliki makna baik dari bahasa Jawa. Kalau laki-laki, aku sih suka Argia. Artinya anugerah, ucap Arini. Tapi kalau perempuan, Kaila, bagus, usul Rangga. Wah, kedengaran asing banget, Bang. Aku lebih suka Aira atau Kirana. Cahaya yang indah. Rangga tersenyum, mengalah. Boleh juga. Nanti kita lihat saja wajahnya seperti apa. Percakapan pun mengalir ke kenangan masa lalu. Tentang pertama kali mereka bertemu di acara pengajian kampung, di mana Rangga yang pemalu waktu itu kesulitan mendekati Arini yang ramah kepada semua orang. Tentang lamaran sederhana di teras rumah orang tua Arini, dengan hanya sebakul buah dan sepasang cincin perak. Tentang perjuangan awal mereka menikah, tinggal kontrak di kamar kos berukuran 3x3 meter. Rangga tertawa mendengar Arini bercerita tentang kejadian cicak jatuh ke dalam sayur asem yang baru saja matang. Tapi kita makan juga akhirnya, karena lauknya cuma itu, kenang Arini, tergelak. Dan sampai sekarang kamu trauma kalau masak di bawah langit-langit yang ada cicaknya, tambah Rangga, ikut tertawa. Suasana terasa hangat dan penuh keakraban. Arini memandang suaminya, hatinya berbunga-bunga. Inilah hidup yang ia impikan. Sederhana, penuh cinta, dan menantikan kehadiran buah hati. Namun, di tengah tawa mereka, getaran dari ponsel Rangga kembali terdengar, kali ini lebih keras dan berulang. Senyum di wajah Rangga sedikit memudar. Dia melihat sekilas ke layar ponsel yang ia letakkan di meja kecil, lalu cepat-cepat membaliknya. Arini menangkap gerakan itu. Matanya, yang tadi berbinar, sedikit redup. Siapa, Bang? Urusan kerja lagi? Tanyanya, berusaha terdengar ringan. Iya. Mungkin dari kantor. Soal laporan proyek, jawab Rangga, terlalu cepat. Dia berdiri. Aku ambil air minum dulu di dalam. Tehnya sudah habis. Dia masuk rumah, meninggalkan Arini sendirian di teras. Arini mendesah pelan, tangannya kembali mengusap perutnya. Bayi dalam kandungannya seolah merasakan kegelisahan ibunya, menjadi tenang. Pandangan Arini tertuju pada ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Sebuah alat kecil yang belakangan ini sering menjadi sumber jarak yang tak terlihat di antara mereka. Dulu, Rangga tak pernah sungkan meninggalkan ponselnya di dekat Arini. Sekarang, ia seperti menjaga sesuatu. Rangga kembali dengan 2 gelas air mineral. Ini, Rin. Minum yang banyak, kata dokter. Terima kasih, ucap Arini, menerimanya. Dia memutuskan untuk tidak menanyakan panggilan tadi. Percaya. Itulah kata yang ia pegang. Percaya pada pria yang dulu bersumpah mencintainya di depan penghulu dan keluarganya. Mereka duduk lagi dalam keheningan yang agak berbeda dari sebelumnya. Suara jangkrik mulai bersahutan dari semak-semak. Udara malam terasa sejuk. Tiba-tiba, ponsel Rangga berdering, benar-benar berdering kali ini. Rangga langsung menyambarnya. Matanya membaca nama yang terpampang di layar, dan seketika wajahnya berubah. Ada campuran rasa tidak nyaman, ketergesaan, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa Arini identifikasi, namun membuat dadanya sesak. Maaf, Rin. Ini penting. Dari atasan langsung. Aku harus ambil ini, ucap Rangga dengan suara datar, hampir seperti membaca skrip. Tanpa menunggu jawaban Arini, dia sudah berbalik dan berjalan cepat meninggalkan teras, turun ke halaman, dan menghilang di balik pagar menuju jalan yang sudah gelap. Arini terduduk diam. Suara Rangga yang rendah, berbisik, masih bisa ia tangkap samar-samar dari balik pagar. Jangan sekarang ya, aku tahu besok saja kita di tempat biasa. Kata-kata itu terpotong-potong, namun cukup untuk membuat jantung Arini berdebar tidak karuan. Dia menarik napas dalam-dalam, memandangi tanaman-tanamannya yang tampak tenang dalam cahaya lampu kuning. Daun mint bergoyang ditiup angin malam yang tiba-tiba terasa dingin. Bayangan-bayangan dari pepohonan di seberang jalan terlihat seperti makhluk asing yang mengamati. Dia memilih percaya. Mungkin benar-benar urusan kantor yang sangat genting. Mungkin bosnya yang memang terkena keras dan suka menelpon di jam-jam tak wajar. Arini berusaha menenangkan dirinya sendiri. Dia berdiri, membereskan gelas-gelas ke nampan. Perutnya yang besar membuatnya sedikit limbung. Saat membungkuk,
Air matanya hampir tumpah tanpa alasan yang jelas. Dia menahannya. Malam itu, di teras kecil berwarna-warni yang biasanya adalah tempat paling damai baginya, untuk pertama kalinya Arini merasakan sebuah bayangan kecil yang mengintai, seperti kabut tipis yang perlahan menyelimuti cahaya hangat dari lampu kuning mereka. Dia masuk ke dalam rumah, mengunci pintu, dan berusaha untuk tetap yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi, di sudut hatinya yang paling dalam, sebuah suara kecil mulai berbisik tentang ketidakpastian, tentang perubahan yang tak bisa ia pungkiri lagi, tentang sebuah panggilan telepon yang suaranya terlalu rendah untuk sebuah urusan kantor biasa. Dan senja pun berakhir, membawa serta sisa-sisa kehangatannya, menyerahkan segala sesuatu pada gelapnya malam yang panjang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan irama yang aneh, seperti jam dinding tua yang mulai bergerak tersendat-sendat, meninggalkan jeda yang membuat jantung berdebar. Suasana hangat di teras kecil itu masih ada, tetapi kini dihantui oleh keheningan yang berbeda. Percakapan ringan tentang bayi dan kenangan mulai digantikan oleh pertanyaan-pertanyaan singkat yang seringkali berakhir tanpa jawaban, atau jawaban yang justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Rangga semakin sering pulang larut. Alasan, lembur, dan rapat mendadak menjadi menu harian. Ketika ia tiba, kerut di dahinya bukan lagi garis-garis halus, tetapi alur dalam yang seolah menjadi tempat bersemayam segala kelelahan dan kejengkelan dunia. Ia seringkali langsung masuk, melemparkan tasnya ke sofa, dan menghabiskan waktu lama di kamar mandi. Air teh hangat yang biasa menunggu di meja terkadang sudah dingin ketika akhirnya ia keluar. Arini berusaha memahami. Dia mengingat-ingat kata ibunya dulu, laki-laki yang punya tanggung jawab besar, bebannya berat. Tugas kita menyediakan ketenangan. Jadi, ia menyediakan ketenangan itu. Makanan tetap hangat di atas meja, pakaian bersih terlipat rapi, rumah wangi semerbak pengharum ruangan ala kadarnya dari kulit jeruk yang dijemur. Ia juga mengurangi cerita-cerita kecilnya tentang hari-harinya, karena melihat cara Rangga mengangguk absen sambil matanya tak lepas dari layar ponsel. Ponsel itu, ia menjadi tokoh antagonis tak terlihat di rumah mereka. Selalu ada di genggaman Rangga, atau diletakkan terbalik di atas meja, atau dibawanya bahkan ke kamar mandi. Getarannya yang senyap, yang dulu hampir tak pernah ada, sekarang seperti denyut nadi kedua bagi Rangga. Setiap kali bunyi itu terdengar, bahu Rangga sedikit menegang. Matanya berkedip cepat sebelum ia melihat layar, dan ekspresinya berubah, menjadi sesuatu yang tertutup, waspada, dan bagi Arini, sangat asing. Suatu sore, 3 minggu setelah malam panggilan telepon di teras, sebuah kecelakaan kecil terjadi. Arini sedang menyapu lantai ruang tamu ketika Rangga yang terburu-buru keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan celana pendek, tidak sengaja menabraknya. Ponsel yang ia genggam terlepas dan meluncur di lantai, mendarat tepat di dekat kaki Arini dengan layar menyala. "Maaf, Rin. Kamu baik-baik saja?" tanya Rangga, lebih khawatir pada Arini yang hamil besar. "Baik, baik," jawab Arini sambil membungkuk dengan susah payah. "Ponselmu, Bang." Tangan Arini sudah menyentuh ponsel itu. Secara refleks, matanya menangkap pesan singkat yang baru saja muncul dan masih terbaca di layar yang belum terkunci. Hanya satu baris, dari kontak bernama G. Kantor. "Kamu masih ragu? Dia cuma beban sekarang. Ingat janji kita besok." Dunia Arini berhenti berputar sejenak. Kata-kata itu tertancap di benaknya seperti paku berkarat. Beban. Janji kita. Udara di ruang tamu yang panas itu tiba-tiba terasa beku. Rangga, menyadari apa yang terjadi, merengkuh ponsel itu dengan gerakan cepat, hampir merebut. Wajahnya memerah, campuran malu dan panik. Ini bukan salah kiri mungkin," gumamnya. Tak mampu menatap mata Arini yang sudah membesar, dipenuhi kebingungan dan luka yang mulai menganga. Siapa itu, Bang?" Suara Arini terdengar kecil, seperti anak yang tersesat. "Rekan kerja. Namanya gadis. Dia cuma bercanda." "Sudah, jangan dipikir." Rangga berusaha terdengar meyakinkan, tetapi nadanya datar dan gugup. Dia mulai mengetik balasan dengan cepat, jempolnya menari-nari di layar. "Bercanda menyebut istrimu beban?" tanya Arini, suaranya mulai bergetar. Rasa sakit itu akhirnya menemukan suaranya. "Janji apa besok? Kamu bilang besok ada kerja di lapangan seharian." Rangga menghela napas panjang, kesal. "Ya ampun, Rin. Jangan dicari-cari masalah. Dunia bukan cuma berputar di sekitar dugaanmu. Aku kerja keras banting tulang untuk kamu, untuk bayi kita, dan ini balasannya?" Dicurigai melulu. Suaranya meninggi. Itu adalah taktik yang sering ia gunakan belakangan ini,
berbalik menyerang saat merasa terjepit. Arini menatapnya, air mata mulai menggenang tetapi tidak jatuh. Aku tidak mencurigai, Rangga. Aku hanya bertanya. Sejak kapan bertanya pada suami sendiri tentang pesan yang menyakitkan itu disebut mencurigai? Karena itu nada kamu. Nada yang seperti sudah menghakimi, bantah Rangga. Dia memakai baju dengan gerakan kasar. Aku capek, Rin. Capek di luar, capek di dalam. Aku butuh ruang, ngerti? Bukan interogasi setiap hari. Ruang? Bisik Arini, hancur. Ruang untuk apa? Rangga tidak menjawab. Dia hanya mengumpulkan barang-barangnya, termasuk ponsel yang sudah ia kunci erat. Aku keluar dulu. Butuh udara. Dan ia pergi. Pintu depan tertutup dengan tidak sepenuhnya keras, tetapi bunyinya seperti pukulan gong di telinga Arini. Ia terpaku di tempatnya berdiri, tangan secara naluriah memeluk perutnya. Bayinya bergerak-gerak, gelisah. Malam itu Rangga pulang larut, membawa bau asap rokok dan sesuatu yang samar, wewangian yang bukan miliknya. Arini pura-pura tidur. Pertengkaran pertama mereka yang sebenarnya itu meninggalkan luka yang dalam dan tak terucapkan. Keadaan semakin dingin selama beberapa hari. Mereka seperti dua orang asing yang berbagi atap. Hingga suatu malam, Rangga pulang dengan ekspresi berbeda. Ada usaha untuk terlihat hangat. Ia bahkan membawa pulang sepotong kue bolu dari toko terkenal di kota, sesuatu yang ia tahu disukai Arini. Rin, panggilnya setelah makan malam yang hampir sunyi. Aku minta maaf. Aku memang sedang stres berat. Proyek ini menghancurkan mental. Arini, yang hatinya selalu lebih lembut daripada egonya, melihat secercah harapan. Aku tahu, Bang. Aku cuma khawatir. Aku tahu. Rangga duduk di sampingnya, mengambil tangan Arini. Makanya, aku punya ide. Bagaimana kalau kita pergi berdua saja? Liburan kecil. Aku sewa sebuah villa sederhana di tepi hutan dekat Bukit Lestari. Udara sejuk, pemandangan hijau. Biar kita refresh, reconnecting lagi. Sebelum si kecil lahir. Aku janji, tidak akan ada gangguan kerja. Matanya berusaha terlihat tulus. Ada permohonan di dalamnya. Arini menatapnya. Di dalam hatinya, ada sirene kecil yang berbunyi. Villa? Tepi hutan? Ini tiba-tiba dan tidak seperti Rangga yang irit. Tapi di sisi lain, inilah yang ia inginkan selama ini. Waktu berdua, memperbaiki yang retak. Kerinduan pada suami yang dulu, pada kebersamaan yang hangat, mengalahkan suara sirene itu. Tapi, aku hamil besar, Bang. Jauh-jauh amankah? Tanyanya, ragu. Aman sekali. Vilanya bagus, jalannya juga sudah bagus. Cuma 2 jam naik mobil. Kamu juga butuh udara segar. Di sini sumuk terus, bujuk Rangga, semakin bersemangat. Ayo, Rin. Untuk kita. 2 kata terakhir itu yang meluluhkan hati Arini sepenuhnya. Untuk kita. Ia mengangguk perlahan, senyum kecil yang penuh harap akhirnya muncul lagi di bibirnya. Baiklah, Bang. Kapan? Akhir pekan ini. Sabtu pagi kita berangkat. Rangga tersenyum lega, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia mengecup kening Arini dengan rasa sayang yang terasa nyata, bukan sekadar rutinitas. Hari-hari menuju Sabtu diisi dengan aktivitas yang berbeda. Arini bersemangat. Ia mempersiapkan baju-baju longgar, mengemas perlengkapan mandi, bahkan membawa buku-buku tentang perawatan bayi. Ia membayangkan mereka berdua duduk di beranda villa, menikmati kopi pagi sambil mendengar kicau burung, berbicara dari hati ke hati, menyusun kembali pecahan-pecahan hubungan mereka. Ia memberitahu tetangga bahwa ia dan suami akan pergi beberapa hari, dan wajahnya bersinar dengan antusiasme yang hampir terlupakan. Rangga, di sisi lain, sibuk dengan persiapannya sendiri. Ia sering menghabiskan waktu di garasi, memeriksa mobil tua mereka yang biasa digunakan untuk kerja. Arini sekali melihatnya sedang membersihkan interior mobil dengan sangat teliti, sesuatu yang jarang dilakukannya. Ia juga lebih sering mengunci diri di kamar saat menelepon, tetapi Arini berusaha keras untuk tidak mendengarkan. Memilih percaya pada tujuan baik, liburan, ini. Sabtu pagi tiba. Langit cerah, seolah mendukung rencana mereka. Arini memakai baju longgar yang nyaman dan syal tipis. Rangga terlihat lebih ringan, memakai kaos polo dan jaket santai. Ia membantu Arini masuk ke mobil dengan hati-hati, menyimpan tas mereka di bagasi. Semuanya sudah siap? Tanya Arini, menatap rumah kecil mereka yang semakin jauh.
Sudah. Ayo kita cari ketenangan, jawab Rangga, menyalakan mesin. Mobil melaju perlahan meninggalkan permukiman. Perjalanan awal terasa menyenangkan. Arini menikmati pemandangan sawah dan perkebunan yang hijau. Mereka bahkan sempat menyanyikan lagu-lagu lama yang dulu sering mereka nyanyikan bersama. Rangga sesekali mencuri pandang ke arah Arini, dan senyumannya terasa hangat. Arini membiarkan dirinya tenggelam dalam ilusi ini, ilusi bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja, bahwa awan hitam itu hanyalah fata morgana. Namun, semakin jauh mereka meninggalkan kota, jalan semakin sepi. Pepohonan tinggi mulai mengapit jalan beraspal yang mulai mengecil dan berlubang. Pemandangan berubah dari sawah menjadi hutan campuran. Udara memang semakin sejuk, tetapi juga semakin hening yang membuat bulu kuduk merinding. Arini melihat papan penunjuk arah, namanya asing dan tidak pernah ia dengar. Vilanya masih jauh, Bang? Tanyanya, mulai merasa tidak nyaman. Tidak, sebentar lagi, jawab Rangga singkat. Fokusnya kini sepenuhnya pada jalan. Senyumnya menghilang. Mobil mereka membelok ke sebuah jalan tanah yang sempit dan berbatu, hanya bisa dilalui satu kendaraan. Rimbunan pohon menutupi cahaya matahari. Suasana menjadi gelap dan lembab. Setelah sekitar 20 menit bergetar di jalan yang buruk itu, mereka sampai di sebuah clearing. Di tengahnya, berdiri sebuah bangunan kayu bertingkat satu yang tua, terlihat tidak terawat. Bukan villa seperti yang dibayangkan Arini, melainkan lebih seperti pondok pemburu yang sudah ditinggalkan. Rangga, ini villanya? Suara Arini bergetar, ketakutan mulai merayap. Rangga mematikan mesin. Keheningan hutan langsung menyergap, hanya dipotong oleh suara serangga dan burung yang aneh. Ia menarik napas dalam, lalu menatap Arini. Di mata suaminya, Arini tidak lagi melihat kehangatan atau harapan. Yang ia lihat adalah sebuah keputusan dingin, sebuah resolusi yang mengerikan, dan bayangan hitam yang selama ini mengintai di ufuk matahari mereka. Akhirnya tiba, membawa serta semua kebenaran pahit yang selama ini ia tolak untuk dilihat. Keheningan di dalam mobil itu lebih pekat daripada keheningan hutan di luar. Suara desahan AC yang mulai memuntahkan udara hangat adalah satu-satunya pengakuan bahwa waktu masih berjalan. Arini menatap pondok kayu yang reot itu, lalu menatap wajah Rangga yang membeku di kursi pengemudi. Ada ketegangan listrik di udara yang kecil itu, berdesis di antara mereka. Ini bukan villa, Rangga, gumam Arini. Suaranya parau oleh ketakutan yang mulai menjalar seperti akar dingin di tulangnya. Tangan kanannya sudah mencengkeram erat gagang pintu, sementara tangan kiri secara naluriah melingkupi perutnya yang membesar. Rangga tidak segera menjawab. Ia mengeluarkan kunci kontak dengan gerakan lambat, hampir ritualistik. Bunyi kliknya saat mesin benar-benar mati terdengar seperti sebuah titik akhir. Kita perlu bicara, Rin, ucapnya akhirnya. Suaranya datar, tanpa intonasi. Seperti suara dari dalam sumur. Keluar dulu. Di sini saja. Aku tidak mau keluar, protes Arini, mencengkeram gagang pintu lebih kuat. Naluri primitifnya berteriak bahwa keluar dari kapsul besi ini adalah sebuah kesalahan fatal. Keluar, teriak Rangga tiba-tiba. Suaranya meledak memecah keheningan, membuat Arini terkejut hingga tubuhnya bergetar. Wajahnya yang tadi datar kini memerah, urat lehernya menegang. Dia membuka pintunya dengan kasar dan keluar, membantingnya. Kemudian dia berjalan ke sisi Arini, membuka pintunya dari luar. Aku bilang, kita perlu bicara. Di dalam lebih baik. Tangannya mencengkeram lengan Arini, bukan dengan sentuhan seorang suami, tapi dengan cengkeraman seorang penjaga yang menggiring tahanan. Rangga, kamu sakit? Kamu menakutiku, teriak Arini, mencoba menarik lengannya, tetapi genggaman Rangga seperti besi. Dorongan hormonal. Rasa takut untuk bayinya, memberinya kekuatan untuk meronta. Lepaskan aku. Perjuangan kecil mereka di depan mobil itu absurd dan mengerikan di tengah kesunyian hutan. Rangga, dengan kekuatan fisiknya yang lebih besar, akhirnya berhasil menarik Arini keluar dari mobil. Kakinya yang bengkak karena kehamilan nyaris terpeleset di tanah lembab yang ditutupi lumut. Arini terisak, kini ketakutan itu telah berubah menjadi kepanikan murni. Kenapa kamu lakukan ini? Apa yang terjadi? Tangisnya sementara Rangga mendorongnya ke arah pintu pondok kayu yang terkunci hanya dengan gembok berkarat. Rangga membuka gembok itu dengan kunci yang sudah ia siapkan. Pintu berderit mengerikan saat dibuka, memperlihatkan interior gelap yang berdebu dan berantakan. Bau apek dan jamur menyergap hidung. Arini menolak masuk, memegang kusen pintu. Di dalam bayangan gelap pondok itu, sesuatu bergerak.
Sebuah siluet muncul dari sebuah kamar di belakang. Seorang wanita melangkah keluar, berdiri di ambang cahaya redup yang masuk dari pintu. Arini membeku. Dia mengenali wajah itu dari foto profil singkat di ponsel Rangga berbulan-bulan lalu. Gadis. Rekan kerjanya. Wanita itu tampak rapi dengan celana jeans ketat dan kaos berleher V. Rambutnya tergerai indah, kontras sekali dengan keadaan Arini yang compang-camping dan ketakutan. Ekspresinya datar, dingin, memandang Arini seperti memandang sampah yang mengganggu. Sudah lama juga, ucap gadis, suaranya jernih tapi menusuk. Segalanya menjadi jelas bagi Arini dalam satu ledakan pemahaman yang menyakitkan. Ini bukan liburan. Ini bukan usaha reconnecting. Ini adalah pengkhianatan yang sudah dirancang. Pondok tua, hutan terpencil, wanita lain yang sudah menunggu. Hatinya seperti dirobek oleh cakar baja. Dia memutar tubuhnya, menatap Rangga. Air mata sudah berhenti. Yang tersisa adalah sebuah kekosongan yang menyiksa dan pertanyaan yang menyesakkan. Kenapa? Bisiknya, hampir tak terdengar. Untuk ini? Untuk dia. Rangga tidak bisa menatap matanya. Dia melihat ke tanah, rahangnya mengeras. Ini lebih rumit dari yang kamu kira, Rin. Kamu tidak akan mengerti. Mengerti apa? Teriak Arini, kemarahannya yang tertahan meledak, menyalip rasa takut. Bahwa suamiku membawaku ke tengah hutan untuk bertemu dengan pelakunya? Bahwa istri yang sedang mengandung anakmu disebut beban? Itukah yang tidak aku mengerti? Setiap kata dipuntir dari dalam dadanya yang hancur. Lihat, seperti itulah kamu, Arini. Rangga membalas, menuding jari ke arahnya, mencari pembenaran dalam serangannya. Selalu dramatis. Selalu jadi korban. Hidup bersamamu itu seperti berjalan di atas kulit telur. Aku butuh kebebasan. Aku butuh seseorang yang mengerti tekananku, bukan cuma menambah beban. Kata-kata itu meluncur deras, seolah sudah ia hafalkan, racun yang ia telan sendiri sampai percaya itu adalah madu. Gadis mendekat, berdiri di samping Rangga dengan pose posesif. Dengar, Arini. Ini sudah terjadi. Rangga dan aku, kami punya rencana. Hidup baru. Kamu dan bayi itu hanya akan mengikatnya pada masa lalu yang ia benci. Sebuah kesalahan. Kesalahan. Arini tercekik. Dia menatap perutnya, lalu menatap Rangga. Dia bilang bayimu adalah kesalahan? Dan kamu diam saja. Rangga menggigit bibirnya. Aku tidak sanggup lagi, Rin. Biayanya mahal. Hidup ini berat. Dengan dia. Ia melirik gadis. Aku punya peluang. Proyek-proyek besar. Hidup yang layak. Jadi semua ini untuk uang? Untuk hidup yang layak? Arini tertawa, tapi suaranya seperti tangisan burung gagak yang terluka. Dengan menjual istri dan anakmu di hutan. Ini bukan menjual. Ini melepaskan, bantah Rangga, tapi suaranya kosong. Kamu akan baik-baik saja. Kamu kuat. Arini menggeleng. Dunia di sekelilingnya mulai berputar. Kepalanya pening, perutnya mendadak kencang, sebuah kontraksi palsu yang dipicu stres ekstrim. Ia bersandar pada dinding pondok untuk menahan tubuhnya yang goyah. Apa yang akan kalian lakukan padaku? Rangga dan gadis saling memandang. Gadis mengangguk hampir tak terlihat. Rangga menarik napas dalam. Kamu akan tinggal di sini. Sementara. Sampai semuanya selesai. Tinggal di sini? Sendirian? Hamil 7 bulan? Arini menatap mereka dengan tidak percaya. Kekejaman rencana itu melebihi semua imajinasi terburuknya. Kami tinggalkan makanan. Untuk beberapa hari, ujar Rangga cepat, menghindari tatapannya. Beberapa hari? Lalu? Kami akan beritahu orang-orang kamu hilang. Mencarimu. Tapi hutan ini luas. Kalimat itu tidak diselesaikan. Tetapi implikasinya jelas seperti belati. Mereka berencana meninggalkannya untuk mati. Pelan-pelan, dilupakan, dimakan oleh hutan. Kengerian yang begitu murni dan tak terpikirkan itu membuat Arini mati rasa. Dia tidak bisa lagi berteriak, tidak bisa lagi menangis. Dia hanya bisa menatap wajah pria yang dulu ia cintai, yang sekarang berubah menjadi monster asing yang berwajah sama. Kita harus pergi, Rangga, desis gadis, melihat keadaan Arini yang semakin lemah. Cepat. Rangga mengangguk, ragu-ragu terakhir lenyap digantikan oleh keputusasaan yang kejam.
Maaf, Rin. Itu semua yang ia ucapkan. Lalu, dengan gerakan kasar yang membuat Arini menjerit kesakitan, ia menarik tas kecil yang dibawa Arini dari pundaknya, tas yang berisi pakaian ganti dan perlengkapan mandi, dan melemparkannya ke dalam pondok yang gelap. Kemudian, dengan bantuan gadis yang mendorong dari belakang, mereka mendorong tubuh Arini yang lemah ke dalam ruangan itu. Arini terjatuh di lantai berdebu, lututnya terantuk kayu keras. Rangga! Jangan! Tolong! Bayimu! Ini bayimu! Teriak Arini dengan sisa kekuatan, merangkak ke arah pintu. Tapi sudah terlambat. Pintu kayu berat itu ditutup dari luar. Dia mendengar bunyi gembok dikaitkan, lalu dikunci. Suara kunci berputar adalah bunyi terakhir dari peradaban, dari kemanusiaan. Rangga! Buka pintu! Kamu tidak bisa melakukan ini. Teriakannya menjadi jeritan histeris yang memecah kesunyian hutan. Ia memukul-mukul pintu dengan tangan hingga terasa sakit, menyepak, mendorong dengan bahunya yang lemah. Tapi pintu itu kokoh, terkunci rapat. Dari luar, dia mendengar langkah kaki menuju mobil. Mesin dinyalakan. Suara itu, yang biasanya berarti pulang, berarti keamanan, kini berarti kematian. Mobil bergerak perlahan, lalu suaranya semakin jauh, semakin lemah, hingga akhirnya hilang ditelan gemerisik daun dan kicauan burung yang acuh. Dan kemudian, benar-benar hening. Arini merosot di lantai, kehabisan tenaga, kehabisan harapan. Kegelapan di dalam pondok itu hampir sempurna, hanya diselingi beberapa celah cahaya tipis dari dinding kayu yang renggang. Bau debu, jamur, dan kotoran hewan memenuhi paru-parunya. Dia mendengar suara gesekan kecil, mungkin tikus atau cicak, di sudut-sudut ruangan. Kontraksi di perutnya kembali datang, lebih kuat. Dia menarik napas panik. Tidak, tidak sekarang. Tolong, tidak sekarang, ia membujuk bayinya, menepuk perutnya dengan lemah. Rasa sakit fisik itu justru membawanya kembali ke realitas yang lebih mengerikan. Ia terkunci, sendirian, hamil, di tengah hutan belantara, dengan persediaan air hanya dari sebotol kecil di tasnya, dan sedikit biskuit yang ia bawa untuk camilan di perjalanan. Makanan yang ditinggalkan oleh Rangga ternyata hanyalah beberapa bungkus mie instan dan sekaleng kornet yang ia lihat tergeletak di atas sebuah meja kayu lapuk, cukup untuk bertahan mungkin 2-3 hari maksimal. Ia merangkak ke arah tasnya, meraba-raba di dalam kegelapan sampai tangannya menemukan botol air. Ia meneguk sedikit, air yang sudah hangat itu terasa seperti nektar. Pikirannya, yang sempat beku oleh trauma, mulai bekerja dengan kecepatan tinggi yang dipenuhi kepanikan. Dia harus keluar. Dia harus mencari pertolongan. Dengan meraba dinding, ia berdiri. Matanya perlahan menyesuaikan dengan kegelapan. Pondok itu hanya satu ruangan kecil dengan sebuah jendela kecil yang tertutup oleh papan. Ia mencoba mendorong papan jendela, tetapi paku-paku berkarat menahannya dengan kuat. Tidak ada alat. Tidak ada yang bisa digunakan. Keputusasaan mulai menyelimutinya lagi, lebih berat, lebih gelap. Bayi dalam kandungannya menendang-nendang, seolah protes, meminta jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi Arini tidak bisa memberikannya. Air mata akhirnya mengalir deras, diam-diam, membasahi debu di lantai. Dia menelungkup, tubuhnya menggigil meski udara tidak sedingin itu. Tuhan, bisiknya, suaranya pecah. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tolong, tolong anakku. Jangan biarkan dia mati karena dosa ayahnya. Doa itu keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam, dari tempat di mana iman yang sederhana dan teguh selama ini bersemayam. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan dan kegelapan yang menyahut. Namun, dalam keputusasaan total itu, sebuah percikan kecil naluri bertahan hidup muncul. Ia tidak boleh menyerah. Tidak untuk bayinya. Ia menarik napas dalam-dalam, memaksakan ketenangan. Ia meraba sekelilingnya lagi, lebih sistematis. Di dekat perapian yang sudah tidak terpakai, tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan panjang, sebuah potongan besi, mungkin bekas penggantung periuk, yang sudah berkarat tetapi masih kokoh. Harapan. Kecil, tapi nyata. Dengan besi itu di tangannya, Arini merangkak kembali ke arah pintu. Dia menyusupkan besi itu ke celah antara pintu dan kusen, dekat tempat gembok dipasang. Ia mendorong, membebankan seluruh berat tubuhnya yang lemah. Kayu berderit, tetapi gembok besi itu tidak bergeming. Dia mencoba lagi. Dan lagi. Setiap dorongan membuat tubuhnya sakit, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tiba-tiba, dari luar, terdengar suara. Suara langkah kaki mendekat.
Jantung Arini berdegup kencang. Rangga? Apakah ia kembali? Apakah ia berubah pikiran? Rangga? Teriaknya, penuh harap yang menyakitkan. Tidak ada jawaban. Yang ada adalah suara geraman rendah, mendengkur, dan cakaran di kayu pintu. Bau anyir menyusup dari celah-celah pintu. Bukan manusia. Babi hutan? Atau yang lebih buruk? Arini mundur ketakutan, menggenggam besi itu sebagai senjata. Binatang itu mengendus-endus di sekitar pondok selama beberapa menit yang terasa seperti abadi, lalu akhirnya pergi. Kejadian itu menyadarkannya, bahkan jika ia berhasil keluar dari pondok ini, di luar ada bahaya lain yang sama mengerikannya. Hutan bukanlah tempat untuk seorang wanita hamil yang tak berpengalaman bertahan hidup. Malam turun dengan cepat. Suhu di dalam pondok menjadi dingin menusuk. Arini menggigil, hanya mengenakan baju katun tipisnya. Ia merangkak ke sudut yang agak kering, mengumpulkan dedaunan dan sampah kering yang ada untuk membuat semacam sarang, agar tidak langsung bersentuhan dengan lantai yang dingin. Ia memakan sepotong biskuit dan meneguk air lagi, memperhitungkan ketat setiap suap dan setiap teguk. Dalam kegelapan yang diselingi oleh sinar bulan purnama yang menyelinap dari celah atap, Arini duduk merangkul lututnya, satu tangan tak pernah lepas dari perutnya. Ia memandangi seberkas cahaya bulan itu. Ia ingat teras kecilnya, lampu kuning, dan senyum Rangga yang dulu tulus. Ia ingat janji-janji di depan penghulu. Ia ingat bagaimana tangan itu dulu begitu lembut menyentuhnya. Dan kini, tangan yang sama telah mendorongnya ke dalam neraka ini. Rasa sakit hati itu begitu dalam, lebih dalam daripada rasa takut pada binatang buas, lebih menusuk daripada dinginnya malam hutan. Pengkhianatan oleh orang yang paling ia percayai adalah luka yang tak terobati. Tapi di balik semua rasa sakit itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh, pelan-pelan, seperti tunas kecil di tanah tandus. Sebuah tekad. Sebuah kemarahan suci seorang ibu yang terancam anaknya. Kita akan bertahan, bisiknya pada bayinya. Suaranya lebih tegas kini. Aku janji. Ibu akan bawa kamu keluar dari sini. Dia tidak tahu bagaimana. Tapi tekad itu memberinya sedikit kehangatan di tengah dinginnya malam. Dia menatap celah cahaya bulan itu seolah-olah itu adalah janji. Dan di kejauhan, serigala melolong, seakan menyambut manusia baru yang akan diuji oleh belantara yang kejam. Sebuah belantara yang baru saja menelan sebuah hati, dan mungkin akan memuntahkan sebuah kekuatan yang tak terduga. Malam pertama di hutan itu adalah pelajaran paling brutal tentang arti keterasingan mutlak. Dingin merayap dari tanah lembab, menyusup melalui baju tipis, menggigit sampai ke tulang. Setiap bunyi, dari desau angin di daun, patahan ranting, hingga jeritan serangga malam, terdengar seperti ancaman. Arini tak bisa tidur. Dia duduk bersandar di dinding kayu pondok, mata terbuka lebar dalam kegelapan, besi karatan tergeletak di pangkuannya. Tangannya tak henti-hentinya mengelus perutnya, memberikan rasa aman palsu pada janin yang seolah diam ketakutan di dalam. Air matanya sudah kering, digantikan oleh perasaan hampa yang menakutkan, seolah jiwanya sendiri sudah mulai meninggalkan tubuhnya yang lelah. Saat fajar pertama menyemburatkan cahaya keabu-abuan melalui celah-celah dinding, Arini baru menyadari bahwa dia masih hidup. Tubuhnya kaku, pegal-pegal di setiap sendi. Rasa haus dan lapar menggerogoti dengan kejam. Dia merangkak ke arah botol air, sekarang tersisa sepertiga, dan meneguknya dengan disiplin, hanya membasahi kerongkongannya. Satu bungkus mie instan dan sekaleng kornet itu ia tatap seperti harta karun yang harus dipertimbangkan mati-matian. Bertahan hari ini, pikirnya. Hanya hari ini. Dengan besi karatan, ia kembali mencoba membuka gembok. 1 jam penuh ia berusaha, menggedor, mencongkel, hingga tangannya lecet dan berdarah. Gembok itu tak bergeming. Energinya habis sia-sia. Keputusasaan mulai menyergap lagi. Dari jendela yang tertutup papan, ia melihat secuil dunia luar, hijaunya daun-daun lebat, gelapnya bayangan pohon. Tidak ada tanda-tanda jalan, apalagi manusia. Suatu ide muncul. Jika pintu tak bisa dibuka, mungkin dindingnya bisa. Dengan sisa tenaga, ia mulai menyodok salah satu papan dinding yang terlihat paling lapuk di dekat sudut pondok, menggunakan ujung besi sebagai linggis. Kayu itu berderit, paku-paku berkarat mengeluarkan suara menjijikkan. Butuh waktu lama, tetapi akhirnya, dengan bunyi kayu pecah yang memuaskan, sebuah celah selebar kepalanya terbuka. Celah itu membuka ke sisi belakang pondok yang lebih lebat lagi. Harapan membuncah. Dengan hati-hati, ia memperlebar celah itu. Tubuhnya yang hamil besar membuatnya harus merangkak mundur maju dengan susah payah. Akhirnya,
Terbukalah sebuah lubang yang cukup untuk tubuhnya menyusup, meski harus dengan perjuangan dan rasa sakit karena perutnya tersangkut. Dia keluar. Udara hutan yang segar dan lembab menyergapnya, tetapi juga rasa takut yang lebih besar. Dia bebas dari kotak kayu, tetapi sekarang terjebak dalam sangkar alam yang jauh lebih luas dan berbahaya. Posisinya sekarang di belakang pondok, menghadap ke arah hutan yang rapat, tak ada jejak jalan tanah tempat mereka datang. Arini memutuskan untuk berjalan. Berjalan menuruni sedikit lereng, karena nalurinya mengatakan air biasanya ada di tempat yang lebih rendah. Kaki bengkaknya terbebani berat tubuhnya yang tidak ideal, setiap langkah menyakitkan. Semak berduri menyayat kulitnya yang tipis. Dia berpegangan pada batang-batang pohon, menarik napas dalam setiap kali kontraksi palsu datang, yang semakin sering akibat dehidrasi dan stres. Setelah berjalan mungkin hanya beberapa ratus meter yang terasa seperti kilometer, telinganya menangkap suara gemericik. Air. Dia mengikuti suara itu, dan seperti anugerah kecil, dia menemukan sebuah aliran sungai kecil, jernih, mengalir di antara bebatuan. Tanpa pikir panjang, Arini merangkak ke tepi, mencelupkan tangannya, dan meminum air itu dengan lahap. Air dingin itu seperti kehidupan baru yang mengalir dalam tubuhnya. Ia mencuci muka, membersihkan luka-luka kecil di tangannya. Dia duduk di sana, memandangi aliran air, mencoba menenangkan pikiran. Makanan. Ia ingat pohon-pohon di sekitar rumahnya. Beberapa tanaman hutan memiliki buah yang bisa dimakan. Matanya menelusuri sekeliling. Dia melihat semak dengan buah beri kecil berwarna merah. Tapi ingatannya tentang pengetahuan alam sangat terbatas. Buah beri merah? Bisa jadi beracun. Perutnya keroncukan, tapi ketakutan akan keracunan lebih besar. Hari itu ia habiskan dengan duduk di dekat sungai, minum air, dan mencoba mengumpulkan keberanian. Dia menemukan beberapa batang pohon pisang hutan, tetapi tidak berbuah. Dia melihat jamur, tetapi tidak berani menyentuhnya. Lapar adalah siksaan yang konstan. Saat senja mulai turun, ketakutan akan malam kedua memaksanya bergerak. Ia harus mencari tempat berlindung yang lebih aman daripada pondok terbuka itu. Dengan susah payah, ia berjalan menyusuri sungai, berharap menemukan jejak manusia, jalur, sampah, apapun. Tapi tidak ada. Hanya hutan dan lebih banyak hutan. Kakinya tersandung akar, dan ia jatuh. Rasa sakit yang tajam di perutnya membuatnya menjerit kesakitan. Panik. Ia meraba perutnya, menunggu tendangan. Beberapa detik yang terasa abadi, lalu tendangan kecil yang lemah datang. Bayinya masih hidup. Air mata meleleh lagi, kali ini karena lega yang tak terkira. Dia tidak bisa lagi berjalan. Kekuatannya habis. Dia merangkak ke bawah sebuah pohon besar yang berakar tunggang menjulang, membentuk semacam ceruk kecil di dasarnya. Itu akan menjadi tempat tidurnya malam ini. Dengan daun-daun kering yang ia kumpulkan, ia mencoba membuat alas. Malam lebih dingin daripada sebelumnya. Ia menggigil tak terkendali. Di kejauhan, suara hewan malam yang tak dikenal membuatnya meringkuk ketakutan. "Tolong!" bisiknya ke dalam angin malam. "Aku tidak kuat lagi. Tolong anakku. Jika ada siapapun tolong." Pikiran untuk menyerah mulai merayap. Mungkin lebih mudah untuk tidur saja dan tidak bangun lagi. Tetapi setiap kali pikiran itu datang, bayinya bergerak. Sebuah tendangan penuh semangat, seolah berkata, "Ibu, aku masih di sini. Aku masih berjuang." Di titik terendahnya, di bawah pohon besar yang gelap, sendirian dan hampir menyerah, Arini melakukan satu-satunya hal yang tersisa. Dia merapatkan kedua tangannya, menutup mata, dan berbicara kepada Tuhannya. Bukan dengan doa yang indah, tetapi dengan kata-kata yang berantakan, penuh kepasrahan total. "Ya Allah, aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya tenaga, tidak punya akal, tidak punya harapan. Hanya Engkau yang aku punya. Aku serahkan diriku dan anakku pada MU. Jika ini takdir kami untuk berakhir di sini, lindungi anakku yang tak berdosa. Jika ada jalan, tunjukkan padaku. Aku pasrah, sepenuhnya pasrah." Itu adalah penyerahan diri yang total. Melepaskan semua kendali, semua ketakutan, semua rencana. Hanya percaya. Setelah berdoa, sebuah keanehan terjadi. Rasa paniknya mereda. Dingin masih menggigit, tetapi ia merasa sedikit lebih tenang. Dia menarik napas dalam, memeluk perutnya, dan akhirnya tertidur lelap karena kelelahan ekstrim dalam pelukan akar pohon besar itu. Cahaya pagi menyentuh wajahnya dengan lembut, diiringi kicauan burung yang riang.
Arini membuka mata, tubuhnya sakit semua, tetapi pikirannya jernih. Ada semacam ketenangan aneh yang menyelimutinya. Dia minum dari sungai kecil, lalu duduk merenung. Makanan. Dia harus mencoba. Matanya tertuju pada sejenis tumbuhan perdu dengan daun lebar yang ia ingat mirip dengan daun yang biasa dijual sebagai lalapan di pasar. Dengan hati-hati, ia memetik satu, menggosoknya, lalu menjilat getahnya. Tidak pahit, tidak gatal di lidah. Dia mengunyah sepotong kecil daun itu, menunggu reaksi. Perutnya keroncukan, tapi tidak ada rasa mual atau pusing. Itu adalah makanan pertamanya dalam 2 hari, daun mentah yang pahit, tetapi terasa seperti makanan terlezat di dunia. Dia mulai mencari lebih banyak daun yang mirip, dan menemukan sejenis umbi-umbian kecil di tepi sungai yang mirip dengan ubi. Dengan menggunakan potongan besi karatan, ia menggali dan berhasil mendapatkan 2 buah umbi sebesar kepalan tangan. Tanpa bisa memasak, ia mengupasnya dengan susah payah dan memakannya mentah. Rasanya tawar dan bertepung, tetapi mengenyangkan. Hari itu adalah hari eksplorasi kecil. Dia tetap dekat dengan sungai, mengidentifikasi tempatnya dengan menandai pohon-pohon dengan torehan besi. Dia menemukan pohon jambu air hutan dengan beberapa buah yang buruk dan setengah dimakan burung. Tanpa pikir panjang, ia memakannya. Vitamin dari buah itu memberinya sedikit energi. Namun, saat sore hari, badai datang tiba-tiba. Hujan deras mengguyur hutan, petir menggelegar. Arini berlari mencari perlindungan, tetapi basah kuyup sebelum akhirnya menemukan sebuah rongga kecil di balik batu besar di tepi sungai. Dia meringkuk di sana, menggigil hebat. Demam mulai menyerang. Dalam kondisi basah, lemah, dan demam, ia tahu ini bisa menjadi akhir. Batuk-batuk menyiksa dadanya. Tidak sekarang, ia bergumam demam. Bayinya bergerak lemah. Ketakutannya memuncak lagi. Dan saat itulah, di tengah rintik hujan yang mulai reda menjadi gerimis, ia mendengar sesuatu. Bukan suara hewan, tapi suara siulan, suara manusia yang bersenandung pelan, diiringi langkah kaki yang mantap menyusuri jalan setapak di seberang sungai. Arini mengumpulkan semua kekuatannya. "Tolong!" teriaknya, suaranya serak dan pecah. "Tolong saya!" Langkah kaki itu berhenti. Siulan lenyap. Siapa di sana? Suara itu tua, berat, namun jelas. Suara seorang perempuan. "Di sini, tolong! Saya hamil." "Sakit!" teriak Arini lagi, merangkak keluar dari rongga batu. Dari balik semak di seberang sungai yang tidak dalam, muncul seorang perempuan tua. Dia bertubuh kecil, rambutnya memutih semua dan dikunci rapi, kulitnya keriput seperti kulit kayu, tetapi matanya tajam dan jernih. Dia mengenakan baju lusuh dan caping lebar, membawa sebuah tongkat dan keranjang anyaman di punggungnya. Perempuan itu memandang Arini, dari ujung kepala sampai kaki yang kotor, basah, dan penuh luka, perutnya yang besar, lalu matanya yang penuh ketakutan dan harapan. Dengan gerakan gesit yang tak terduga dari usianya, perempuan tua itu menyeberangi sungai dengan melompati batu-batu. Dia mendekati Arini tanpa ragu, dan tangannya yang kasar namun hangat langsung meraba dahi Arini. "Demam tinggi, kurang makan, hamil tua pula. Celaka, siapa yang tega meninggalkanmu di sini?" Pertanyaan itu membuat Arini terseduh-seduh. Air mata yang sudah kering kembali mengalir deras, bercampur dengan air hujan di wajahnya. Dia tidak bisa menjawab, hanya bisa menangis. Semua ketakutan dan kesedihan itu meledak dalam pelukan orang asing ini. Sudah, kata perempuan tua itu. Suaranya tiba-tiba lembut seperti bisikan daun. "Aku Mbah Karti. Pondokku dekat. Aku bawa kamu ke sana. Kuat berdiri." Arini menggeleng, lemas. Mbah Karti menghela napas, lalu meletakkan keranjangnya. Dengan kekuatan yang mengagumkan, dia membantu Arini berdiri, lalu menopangnya, setengah menggendong, setengah mendukung, menyusuri jalan setapak yang tak terlihat oleh mata Arini. Perjalanan itu kabur dalam ingatan Arini. Yang ia ingat hanya kehangatan tubuh Mbah Karti, bau tanah dan herbal yang khas dari bajunya, dan rasa aman yang tiba-tiba, begitu kuat hingga ia hampir pingsan. Mereka tiba di sebuah pondok kayu yang kecil, tetapi jauh lebih terawat dan bersih daripada pondok penjara Arini. Pondok itu berdiri di tepi hutan, dekat dengan kebun kecil yang ditanami sayuran. Asap mengepul dari cerobongnya. Mbah Karti membawa Arini masuk, menidurkannya di atas dipan yang ditutupi anyaman tikar yang bersih, lalu segera menyelimutinya dengan selimut tebal. "Kamu istirahat. Aku buatkan jamu,
perintah Mbah Karti dengan suara yang tidak terbantah. Arini hanya bisa menurut. Matanya menutup, tubuhnya yang demam akhirnya menyerah pada kelelahan total. Dalam mimpinya yang demam, ia masih melihat wajah Rangga yang dingin, suara gadis yang menusuk, dan kegelapan hutan. Tapi kali ini, ada secercah cahaya dari sebuah jendela pondok, dan bau jamu pahit yang menyengat namun menenangkan. Beberapa jam kemudian, ia terbangun karena seseorang menyuapinya. Mbah Karti duduk di sampingnya, menyendoki cairan hangat dan pahit ke mulutnya. Minum. Ini turunkan panas, kuatkan rahim. Arini menelan, mempercayai perempuan tua itu sepenuhnya. Setelah minum, Mbah Karti membersihkan lukanya dengan air hangat dan ramuan herbal, lalu memberinya bubur nasi putih hangat dengan sedikit garam. Itu adalah makanan terlezat yang pernah Arini rasakan dalam hidupnya. Selama 3 hari berikutnya, Arini terbaring lemah di pondok Mbah Karti, sembuh dari demam dan kelelahan. Mbah Karti merawatnya dengan sabar namun efisien, tanpa banyak bertanya. Baru pada hari keempat, saat Arini sudah bisa duduk, Mbah Karti duduk di hadapannya, menatapnya dalam-dalam. Kini, nak, mau cerita? Atau lebih baik lupakan dulu? Arini menarik napas. Dan untuk pertama kalinya, ia menceritakan segalanya. Dari kehidupan sederhana di teras, dari awan hitam yang datang, hingga pengkhianatan kejam di hutan. Suaranya datar, tanpa air mata lagi, seolah ia sedang bercerita tentang orang lain. Mbah Karti mendengarkan tanpa sepatah kata pun, hanya sesekali mengangguk, matanya yang tajam memancarkan kilatan marah dan iba. Setelah Arini selesai, Mbah Karti menghela napas panjang. Hutan memang penuh dengan binatang buas, nak. Tapi terkadang, yang paling buas justru tidak berbulu dan berjalan dengan 2 kaki. Dia berjalan ke dapur, kembali dengan segelas air jahe. Tapi ingat, hutan ini juga penuh dengan obat. Dan Tuhan tidak pernah tidur. Dia mengirimku untuk mencari akar ginseng hari itu, dan telinga tua ini masih mendengar teriakanmu. Kenapa Mbah menolongku? Aku cuma orang asing, tanya Arini, haru. Mbah Karti tersenyum kecil, keriput di sudut matanya berjejal. Aku juga ditinggalkan di hutan ini sekali, nak. Bertahun lalu. Bukan oleh suami, tapi oleh penyakit yang dianggap tak bisa sembuh. Hutan dan penciptanya lah yang menyembuhkanku. Sejak itu, aku berjanji, siapapun yang tersesat dan meminta pertolongan pada alam, atau pada Tuhan melalui alam, akan aku bantu. Sejak hari itu, hidup Arini memasuki babak baru. Di bawah bimbingan Mbah Karti, ia tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga belajar. Belajar bahwa pohon sembung bisa untuk kompres demam. Belajar bahwa umbi tertentu harus direbus untuk menghilangkan racunnya. Belajar membuat perangkap sederhana untuk ikan kecil di sungai. Belajar mengenali jejak binatang agar bisa menghindar. Belajar tenang saat mendengar suara hewan buas di malam hari, karena Mbah Karti telah menaburkan campuran herbal di sekeliling pondok yang mengusir mereka. Perutnya semakin membesar. Mbah Karti, yang ternyata juga memiliki pengetahuan tradisional tentang kehamilan dan persalinan, mulai mempersiapkannya. Dia membuatkan ramuan untuk menguatkan kandungan, memijat punggung Arini yang pegal, dan mengajarinya teknik pernapasan. Di pondok kecil di tepi hutan itu, di bawah bimbingan perempuan tua yang bijak, Arini yang terluka mulai sembuh. Luka di hatinya belum hilang, tetapi ditutupi oleh lapisan ketabahan baru. Ketakutan berubah menjadi kewaspadaan. Kepasrahan total pada Tuhan berubah menjadi kerjasama aktif dengan takdir. Ia berusaha dan percaya pada pertolongannya. Suatu malam, duduk di depan perapian sementara Mbah Karti merajut, Arini berkata, "Aku tidak akan membiarkan ini menghancurkanku, Mbah. Untuk bayiku." Mbah Karti menatapnya, api berkobar-kobar di matanya yang tua. Itu baru bicara, nak. Akar yang pahit pun, kalau diolah dengan benar, bisa menjadi obat yang manjur. Kamu seperti akar itu sekarang. Terbuang, pahit. Tapi suatu hari nanti, kekuatanmu akan menyembuhkan bukan hanya dirimu sendiri. Angin malam berhembus melalui celah-celah pondok, membawa bisikan daun dan suara sungai kecil. Tapi bagi Arini, itu bukan lagi suara ancaman. Itu adalah suara alam yang sedang membisikkan pelajaran tentang ketahanan, tentang pertolongan yang datang tepat di saat gelap gulita, dan tentang kekuatan baru yang perlahan-lahan bertunas dari tanah puing-puing hatinya. Di luar, hutan masih sama gelapnya. Tapi di dalam pondok, cahaya dari perapian dan dari mata seorang ibu yang bangkit, menerangi jalan keluar dari kegelapan yang paling pekat sekalipun. Waktu di tepi hutan itu mengalir dengan ritme yang berbeda.
Bukan lagi terbagi dalam hari kerja dan akhir pekan, melainkan dalam siklus terbit dan terbenamnya matahari, pasang surut sungai kecil, serta pertumbuhan tunas-tunas di kebun Mbah Karti. 5 bulan telah berlalu sejak Arini merangkak keluar dari pondok penjaranya dan ditemukan oleh perempuan tua itu. 5 bulan yang mengubah seorang korban yang hancur menjadi seorang calon ibu yang tabah, yang mengubah tanah tandus kepercayaannya menjadi lahan subur ketahanan. Pondok Mbah Karti menjadi tempat persalinan yang penuh doa dan kesederhanaan. Saat kontraksi pertama datang, seperti gelombang pasang yang tak terbendung, Mbah Karti tidak panik. Matanya yang berpengalaman mengamati, tangannya yang terampil mempersiapkan. Air direbus dalam kuali besar, gunting dan tali bersih direndam dalam cairan antiseptik dari rebusan daun sirih, kain-kain lembut disetrika dengan setrika arang. Arini, meski ketakutan, menaruh kepercayaan penuh pada perempuan yang telah menjadi penyelamat dan guru hidupnya. Prosesnya panjang dan melelahkan, menguji setiap batas kesabaran dan kekuatan Arini. Teriakan kesakitan dan desahan napasnya bergema di dalam pondok kayu, diiringi oleh bisikan penenang Mbah Karti yang tak henti-henti. Tarik napas, hembuskan kuat. Nak, alam sudah membuktikan betapa kuatnya kamu. Sekarang buktikan pada dirimu sendiri. Dan ketika matahari pagi menyemburatkan cahaya keemasan melalui jendela kecil, terdengarlah tangisan pertama. Tangisan yang melengking, penuh kehidupan, memecah kesunyian hutan pagi itu. Mbah Karti, dengan mata berkaca-kaca tetapi tangan tetap stabil, mengangkat bayi mungil yang merah dan berkerut itu. Perempuan, ucapnya, suaranya tebal oleh haru. Sehat sempurna. Dia meletakkan bayi itu di dada Arini yang basah oleh keringat dan air mata. Saat kulit bayi itu menyentuh kulitnya, sebuah ledakan cinta yang tak terdeskripsikan menghancurkan semua sisa-sisa kesedihan dan kepahitan di hati Arini. Tangannya gemetar menyentuh kepala bayi itu yang hanya ditumbuhi rambut halus seperti sutra. Mata kecil itu membuka, memandangnya dengan bingung, seolah mengenali sumber detak jantung yang telah ia dengar selama 9 bulan. Aira, bisik Arini, menamainya dengan nama yang pernah ia usulkan di teras kecil mereka dulu. Cahaya yang indah. Aira adalah cahayanya, cahaya dari kegelapan paling kelam. Mbah Karti, yang juga telah memanggil seorang bidan desa terpercaya dari permukiman terdekat untuk berjaga-jaga, menyelesaikan proses dengan penuh hormat. Setelah semua bersih dan rapi, Arini dibiarkan beristirahat dengan Aira yang sudah dibedong rapi tidur di sisinya. Kelelahan yang begitu dalam tidak bisa mengalahkan rasa syukur yang memenuhi setiap pori-porinya. Dia menatap wajah putrinya, dan dalam fitur-fitur mungil itu, dia tidak melihat wajah Rangga. Dia hanya melihat sebuah kehidupan baru, sebuah awal yang murni, sebuah alasan untuk bangkit yang lebih kuat dari semua alasan untuk jatuh. Minggu-minggu berikutnya adalah masa rebirth, kelahiran kembali, bagi Arini. Menjadi ibu dalam keadaan terasing justru memberinya fokus yang luar biasa. Setiap tangisan Aira adalah prioritas mutlak, setiap kebutuhannya adalah hukum. Dia belajar menyusui dengan sabar, belajar memandikan bayi dengan air hangat yang telah direbus dengan daun kemangi, belajar mengenali tangisan lapar dari tangisan tak nyaman. Mbah Karti ada di sampingnya, mengajarkan cara membuat popok dari kain perca yang menyerap, cara menggendong dengan selendang agar tangan bebas bekerja, dan ramuan jamu untuk melancarkan ASI serta memulihkan kondisi ibu pasca melahirkan. Namun, transformasi Arini tidak berhenti di situ. Dia tidak ingin hanya menjadi beban bagi Mbah Karti. Suatu pagi, saat Aira tertidur lelap, Arini duduk di depan Mbah Karti yang sedang menyemai benih di kebun kecilnya. Mbah, aku ingin belajar. Benar-benar belajar. Bukan hanya bertahan hidup, tapi hidup dari hutan ini. Seperti Mbah. Mbah Karti menatapnya, lalu mengangguk pelan, bangga. Baik, nak. Tapi ingat, belajar dari alam bukan untuk menguasai, tapi untuk bersyukur dan menjaga keseimbangan. Pelajaran dimulai. Mbah Karti membawanya lebih dalam ke hutan, tapi sekarang dengan panduan. Dia menunjukkan pohon-pohon yang bisa diambil getahnya untuk obat luka, seperti kemenyan dan pinus. Dia mengajarkan cara meracik daun-daun tertentu menjadi obat penurun panas, atau jamu untuk penambah stamina. Arini, yang dulu adalah guru PAUD, menemukan ketajaman belajarnya kembali. Dia mulai mencatat. Di sebuah buku catatan tua milik Mbah Karti yang masih banyak halaman kosongnya, Arini mulai menuliskan setiap resep, setiap nama tanaman lokal dan manfaatnya, setiap tips bertahan hidup. Tulisannya rapi, disertai sketsa-sketsa sederhana. Buku itu menjadi harta karun pengetahuannya. Dia juga belajar bercocok tanam. Kebun Mbah Karti diperluas sedikit. Arini belajar menyiapkan lahan, membuat pupuk kompos dari sisa daun dan kotoran hewan,
menanam sayuran seperti kangkung, bayam, dan tomat ceri yang cepat panen. Tangannya yang dulu halus mengurus tanaman hias, sekarang mencengkram cangkul dan memegang biji dengan keyakinan baru. Keringat yang menetes di tanah terasa menyegarkan, sebuah pengakuan bahwa ia bisa mencipta, bisa memberi, bukan hanya menerima atau menjadi korban. Suatu sore, saat mereka sedang memanen daun mint untuk dibuat teh, Mbah Karti bertanya, "Kamu tidak pernah membicarakan ingin balas dendam, Nak?" Arini berhenti sejenak, menyeka keringat di dahinya. Aira digendong di punggungnya dengan selendang, tidur nyenyak di ayun langkah ibunya. "Aku memikirkan itu, Mbah. Setiap hari di awal. Tapi sekarang, rasanya energiku terlalu berharga untuk dihabiskan membenci mereka. Aku punya Aira untuk dicintai, kebun untuk dirawat, hidup baru untuk dibangun. Kebencian itu seperti racun, hanya akan meracuni aku dan Aira." Dia menatap jauh ke arah hutan. "Tapi aku juga tidak akan pernah melupakan." Tidak melupakan itu berbeda dengan membenci. Itu adalah pelajaran agar aku tidak lagi mudah percaya buta. Mbah Karti tersenyum, sebuah ekspresi langka yang penuh kebijaksanaan. "Kamu tumbuh dengan cepat, Nak. Seperti bambu setelah hujan." Sementara Arini menemukan kekuatan dan ketenangan dalam hidup barunya, kilas balik singkat menunjukkan bahwa kehidupan Rangga dan gadis jauh dari gambaran hidup layak yang dijanjikan. Setelah meninggalkan Arini, Rangga merasa sesak. Rasa bersalah yang ia coba pendam muncul dalam mimpinya yang penuh teriakan dan kegelapan hutan. Dia menjadi mudah marah, tidak bisa fokus kerja. Proyek besar yang dijanjikan gadis ternyata adalah skema tender nakal yang melibatkan uang perusahaan. Ketika kantor pusat melakukan audit, kecurigaan jatuh pada Rangga karena posisinya yang menangani material. Gadis, yang licik, mulai menjauh dan menyiapkan alibi. Mereka bertengkar hampir setiap hari. Apartemen kecil yang mereka sewa bersama menjadi medan perang. Gadis menyesal tidak dengan pria lemah yang ternyata dihantui rasa bersalah, sementara Rangga menyadari bahwa apa yang ia kira sebagai cinta dan kebebasan hanyalah ilusi dari nafsu dan pelarian dari tanggung jawab. "Siapa sih yang mau hidup dengan orang cengeng seperti kamu?" Terus-terusan melamun, menyebut-nyebut nama Arini. Suatu hari gadis membentak, "Kamu yang memaksaku untuk meninggalkannya. Kamu yang bilang dia beban," balas Rangga, frustrasi. "Aku tidak memaksa. Kamu yang rakus mau hidup enak tanpa usaha. Kamu pikir Arini dan bayi itu akan menghalangi? Mereka sudah menghalangi. Mereka menghalangi ambisimu yang sebenarnya, menjadi lelaki tak bertanggung jawab." Pertengkaran itu berakhir dengan gadis pergi, membawa serta beberapa dokumen penting dan sisa uang mereka. Rangga terpuruk. Pekerjaannya diambang pemecatan karena kinerja buruk dan keterlibatan dalam skema yang meragukan. Hidupnya berantakan. Dalam kesendiriannya di apartemen berantakan, ia mulai melihat dengan jelas betapa monstruos tindakannya. Gambar USG Arini yang masih ia simpan di laci, di mana ia dulu tersenyum bangga, kini menjadi siksaan. Dia membayangkan Arini, hamil 7 bulan, sendirian di hutan. Apakah ia sudah? Pikirannya tidak berani menyelesaikan kalimat itu. Rasa sesal yang terlambat mulai menggerogotinya seperti penyakit. Suatu hari, saat sedang minum di warung kopi dekat proyek lama, ia mendengar percakapan dua tukang yang dulu pernah bekerja di daerah tepi hutan dekat Bukit Lestari. Katanya sih ada perempuan tua penjaga hutan nemu perempuan hamil nyasar di dalam hutan sekitar setahun lalu, gumam salah satunya. "Yang dirawat sama Mbah Karti itu?" "Iya, dengar-dengar dia selamat, melahirkan juga. Anaknya sehat," sahut yang lain. Rangga membeku. Cangkir kopi di tangannya bergetar hingga tumpah. "Selamat? Melahirkan?" Jantungnya berdebar kencang. Harapan sekaligus rasa takut yang tak tertahankan menyergapnya. Jika Arini hidup, itu berarti dosanya lebih bisa dimaklumi? Tapi jika ia hidup, itu juga berarti ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Pikirannya kacau. Kembali ke pondok Mbah Karti, kehidupan Arini justru semakin menemui ritmenya. Aira tumbuh dengan pesat, menjadi bayi yang ceria dan sehat. Kekuatan dari ASI eksklusif dan udara hutan yang bersih terpancar dari pipinya yang tembam dan mata yang berbinar. Arini telah menjadi bagian dari alam. Dia bisa berjalan di hutan tanpa rasa takut, mengenali jejak, mengetahui mana sumber air yang terbaik. Pengetahuannya tentang tanaman obat semakin dalam. Ia bahkan mulai bereksperimen, meracik jamu-jamu sederhana untuk penambah stamina atau penghilang pegal, berdasarkan catatannya. Suatu hari,
Mbah Karti membawanya ke sebuah pertemuan kecil di dusun terdekat. Seorang anak terkena demam tinggi dan kejang-kejang, dan dukun desa meminta bantuan Mbah Karti. Arini ikut, membawa Aira. Ia menyaksikan Mbah Karti dengan tenang meracik daun-daun, memijat titik-titik tertentu pada tubuh anak itu, dan membisikkan doa. Dalam beberapa jam, demam anak itu turun drastis. Keluarga si anak berterima kasih sambil menitipkan sekantung beras dan telur. Dalam perjalanan pulang, Mbah Karti berkata, "Ilmu ini harus diturunkan, Nak. Aku sudah tua. Kamu punya hati yang bersih dan tangan yang rajin. Maukah kamu meneruskan?" Arini terharu. Ini adalah pengakuan tertinggi. Aku tidak akan sebijak Mbah. Kebijaksanaan datang dengan waktu. Yang penting niatnya tulus. Ingat, kita hanya perantara. Yang menyembuhkan adalah Tuhan melalui alamnya. Sejak saat itu, Arini mulai dilibatkan lebih serius. Dia membantu Mbah Karti merawat warga desa yang sakit, meski dengan pengawasan ketat. Setiap keberhasilan kecil, membuatkan jamu yang meredakan batuk seorang nenek, atau kompres yang mengurangi bengkak luka seorang anak, memberinya keyakinan diri yang baru. Dia bukan lagi Arini yang lemah, yang tergantung pada suaminya. Dia adalah Arini, ibu dari Aira, murid Mbah Karti, calon tabib tradisional. Namun, di malam-malam yang sunyi, saat Aira tertidur dan Mbah Karti sudah beristirahat, Arini kadang masih duduk di depan perapian, memandang api yang berkobar. Wajah Rangga masih muncul. Bukan dengan rindu, tetapi dengan sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa? Dia telah memaafkan untuk ketenangan dirinya sendiri, seperti yang diajarkan Mbah Karti. Memaafkan itu melepaskan beban dari bahumu sendiri, bukan membebaskan orang yang bersalah. Tapi dia belum bisa memahami kedalaman kejahatan itu. Dia mengambil buku catatannya, dan di halaman belakang, ia mulai menulis. Bukan catatan herbal, tetapi sebuah surat yang tidak akan pernah dikirim. Rangga, aku tidak tahu apakah kamu masih hidup, atau apakah kamu pernah memikirkan kami. Aira lahir dengan selamat. Dia cantik, sehat, dan menjadi cahayaku. Aku tidak mati di hutan. Sebaliknya, di sini aku menemukan diriku yang sebenarnya. Aku belajar bahwa kekuatan terbesar bukan datang dari orang yang mencintaimu, tapi dari cinta yang kamu berikan pada hidupmu sendiri, dan pada makhluk yang bergantung sepenuhnya padamu. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak akan pernah mengertimu. Melupakanmu mungkin tidak akan pernah bisa. Tapi aku akan terus berjalan, dengan Aira, dengan ilmu baru ini, dengan kehidupan yang meski sederhana, adalah milikku sepenuhnya. Kamu telah mengambil segalanya, tapi dengan cara yang kejam, kamu justru memberiku segalanya kembali, diriku sendiri. Arini. Menulis itu adalah sebuah katarsis. Dia melipat kertas itu dan menyimpannya di antara halaman buku catatannya. Itu adalah bab penutup untuk Arini yang lama. Keesokan paginya, saat matahari menyinari kebun mereka yang hijau, Arini menggendong Aira dan membantu Mbah Karti memanen daun sirih. Aira tertawa kecil, meraih daun hijau yang bergoyang. Arini menatap putrinya, lalu menatap hutan di depan mereka, yang dulu adalah simbol kematian, kini adalah sumber kehidupan. "Mbah," ucap Arini tiba-tiba. "Aku rasa sebentar lagi aku harus pergi dari sini." Mbah Karti tidak terkejut. Dia hanya mengangguk. "Sudah waktunya, Nak. Burung kecil sudah punya sayap yang kuat, harus belajar terbang ke langit yang lebih luas. Tapi ingat, pondok ini selalu ada untukmu." Seperti akar pohon besar itu, ia menunjuk pohon beringin tua di pinggir hutan. Dia tidak akan pernah pergi, meski dahannya menjulang tinggi. Arini tersenyum, air mata kebanggaan membasahi matanya. Dia memeluk Mbah Karti erat-erat. Perempuan tua itu adalah akar yang telah memberinya pegangan di tanah tandus kehidupannya. Dan sekarang, dengan akar yang kuat itu tertanam dalam, Arini siap untuk tumbuh meninggi, membawa serta cahaya kecil bernama Aira, menuju dunia yang pernah menghancurkannya, tetapi yang kini akan ia hadapi dengan kekuatan baru yang tak terduga. Hutan telah menyembuhkannya. Sekarang, ia akan membawa obat itu keluar. Musim hujan telah berlalu, meninggalkan udara segar dan tanah yang subur. Di pondok Mbah Karti, perubahan halus tapi pasti telah terjadi. Kebun sayur lebih luas, dengan barisan kangkung, bayam, dan cabai yang hijau segar. Sebuah rak anyaman bambu baru dipenuhi dengan ikatan-ikatan herbal yang sedang dikeringkan. Kencur, kunyit, temulawak, dan daun sirih, memenuhi udara dengan aroma tajam yang menyehatkan. Di sudut, sebuah kompor kecil dari tanah liat asapnya mengepul lemah. Di atasnya sebuah panci tembaga menguapkan cairan kental berwarna coklat,
jamu beras kencur racikan Arini. Arini berdiri di depan rak itu, memeriksa tingkat kekeringan kunyit. Tangannya yang dulu halus kini sedikit lebih kasar, dengan garis-garis tanah di sela-sela kuku yang pendek dan bersih. Dia mengenakan kebaya sederhana dari kain katun biru muda dan kain jarik batik motif sederhana, pakaian pemberian seorang ibu di dusun yang anaknya pernah ia bantu. Rambutnya diikat rapi ke belakang, menampakkan wajahnya yang lebih tirus tetapi bersinar dengan ketenangan yang tak dimilikinya setahun lalu. Di pinggangnya, digendong dengan selendang panjang, Aira yang berusia 5 bulan sedang asyik menggigit mainan dari anyaman daun kelapa. Bayi itu sehat, pipinya tembam, matanya berbinar-binar penuh rasa ingin tahu. Kunyit ini sudah cukup kering, Mbah, ucap Arini, menoleh ke arah Mbah Karti yang sedang duduk di depan pintu, merajut tas dari tali pandan. Mbah Karti mengangguk. Bagus. Nanti sore kita tumbuk untuk persediaan jamu. Kamu sudah yakin dengan rencanamu? Arini menarik napas dalam, menatap hamparan hutan di kejauhan yang membentang di bawah bukit tempat pondok itu berdiri. Yakin, Mbah. Aira sudah semakin besar. Aku harus memulai hidup kami, benar-benar. Tidak selamanya bisa bersembunyi di balik hutan dan kebaikan Mbah. Bersembunyi. Mbah Karti menghentikan rajutannya, matanya yang tajam menatap Arini. Kamu tidak bersembunyi, Nak. Kamu sedang menyembuhkan dan belajar. Tapi kamu benar. Dunia di luar sana masih ada. Dan kamu punya sesuatu yang berharga untuk dibagikan sekarang. Tangannya menunjuk rak herbal dan panci jamu. Itulah benih ide yang tumbuh di benak Arini. Selama membantu Mbah Karti merawat warga dusun, ia melihat betapa mereka mengandalkan pengobatan tradisional, namun seringkali dengan cara yang serampangan atau hanya mengandalkan ingatan. Catatan-catatannya yang rapi, resep-resep teruji dari Mbah Karti, dan pengalamannya sendiri meracik jamu untuk pemulihan dirinya pasca melahirkan, adalah sebuah modal. Dia ingin membuka warung jamu kecil. Bukan sekadar jualan, tapi dengan niat berbagi kesehatan, seperti yang Mbah Karti lakukan dengan penuh ketulusan. Ibu Yati dari Dusun Sumber sudah menawarkan los kecil di pasar pagi dekat terminal. Mbah, biayanya murah. Aku bisa mulai dari sana, ujar Arini, suaranya penuh tekad. Jual jamu gendong dulu, dan ramuan herbal kering untuk obat. Aira bisa aku gendong. Mbah Karti tersenyum, bangga. Kamu sudah siap. Tapi ingat, jangan berikan resep rahasia kita pada sembarang orang. Dan jangan lupa, jamu itu bukan sekadar jualan. Setiap ramuan ada doanya, ada niat baiknya. Itu yang membuatnya manjur. Aku tidak akan lupa, Mbah. Proses perpisahan itu penuh dengan keharuan. Arini menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan menyiapkan persediaan herbal kering dalam jumlah besar untuk Mbah Karti, memperbaiki pagar kebun, dan mengisi setiap sudut pondok dengan kayu bakar. Mbah Karti, di sisi lain, diam-diam menjual 2 ekor ayamnya untuk membelikan Arini sebuah gerobak dorong kecil bekas yang masih layak pakai, untuk membawa barang jualannya. Mbah, ini terlalu berharga, protes Arini saat melihat gerobak itu. Diam, Nak. Anggap ini modal dari mitra bisnismu, sahut Mbah Karti. Matanya berbinar. Aku yang nyediakan bahan baku, kamu yang jualan. Nanti kalau sudah maju, bagi hasil. Mereka berdua tertawa, meski hati berat. Pagi keberangkatan tiba. Langit jingga keemasan. Arini memeluk Mbah Karti erat-erat, menahan isak. Terima kasih untuk segalanya, Mbah. Ibu kedua bagiku. Jalanmu masih panjang, Nak. Tapi akarmu sudah kuat. Pergilah. Pondok ini selalu ada jika kamu butuh. Dengan gerobak dorong berisi karung-karung kecil berisi jamu kering, botol-botol berisi jamu seduhan, serta 1 tas kecil berisi pakaian Arini dan Aira, mereka pun meninggalkan pondok itu. Aira digendong di punggung Arini, matanya melihat ke belakang seolah-olah juga mengucapkan selamat tinggal pada pohon-pohon dan sungai kecil yang sudah menjadi saksi pertumbuhan awalnya. Perjalanan ke kota kecil terdekat memakan waktu setengah hari dengan menumpang ojek barang. Dunia di luar hutan terasa ramai, bising, dan asing bagi Arini. Bau knalpot dan pasar yang ramai menggantikan aroma tanah dan daun. Tapi di dalam dadanya, ada ketenangan yang ia bawa dari hutan. Ibu Yati, seorang perempuan paruhbaya yang baik hati, menyambutnya dan membawanya ke los kecil di Pasar Surya. Los itu hanya berukuran 2x2 meter, beratap seng, dengan meja kayu sederhana. Tapi bagi Arini, itu adalah istana. Hari pertama berjualan adalah sebuah ujian. Arini, dengan Aira digendongan,
Berdiri malu-malu di belakang meja yang ditata rapi dengan botol-botol jamu berlabel tulisan tangannya sendiri. Jamu beras kencur, pegalinu, kunyit asam, melancarkan haid, temulawak, nafsu makan anak, jahe merah, penghangat badan, serta bungkusan-bungkusan kecil berisi campuran herbal kering untuk direbus. Suaranya kecil saat menawarkan. Hanya sedikit yang membeli, kebanyakan penasaran. Tapi Arini tidak menyerah. Dia ingat nasihat Mbah Karti, yang penting niat tulus. Dia mulai tersenyum, menjawab pertanyaan dengan sabar, menjelaskan khasiat dengan pengetahuan yang ia miliki. Ketika seorang ibu mengeluh anaknya susah makan, Arini tidak hanya menjual temulawak, tetapi juga memberikan tips cara menyeduhnya yang tidak pahit. Ketika seorang kuli panggul mengeluh pegal, ia menawarkan untuk mencoba sedikit jamu beras kencur di tempat. Rasa jamunya yang pas, tidak terlalu manis atau pahit, dan efek hangatnya yang cepat terasa, mulai menjadi buah bibir. Dia juga punya aturan sendiri. Jamu untuk ibu hamil dan menyusui hanya ia buatkan setelah bertanya detail, dan ia tidak berani meracik untuk penyakit berat, selalu menyarankan ke dokter. Kehati-hatian dan kejujurannya justru menarik pelanggan. Dalam 2 bulan, warung jamu Arini yang ia beri nama, Jamu Rimpang Sehat, mulai dikenal. Pelanggan tetapnya bertambah, dari ibu-ibu rumah tangga, buruh, hingga pegawai kecil. Ia bahkan mulai mendapat pesanan untuk acara arisan atau pengajian. Uang yang ia dapat masih pas-pasan, tetapi cukup untuk menyewa kamar kos kecil yang bersih di belakang pasar, dan membeli kebutuhan dasar untuk Aira. Hidupnya sangat sederhana, tetapi mandiri. Setiap sen ia sisihkan untuk ditabung, dan sebagian ia kirimkan kepada Ibu Yati untuk dibelikan bahan herbal kualitas bagus dari petani di dusun, sekaligus mengirimkan bagian untuk Mbah Karti. Aira tumbuh menjadi bayi yang ceria dan mudah bersosialisasi, mungkin karena selalu dibawa ibunya ke pasar. Senyumnya yang lebar dan tanpa bebas sering menjadi pemikat pelanggan. Suatu siang yang terik, seorang mandor proyek pembangunan ruko di dekat pasar datang ke warungnya. Wajahnya kecapaian. "Mbak, ada jamu yang bikin enakan badan gak? Capek banget nih ngawasin kerjaan." "Ada, Pak. Beras kencur cocok. Atau jahe merah kalau kecapean sampai mau masuk angin," jawab Arini sambil mengayun-ayunkan Aira yang mulai rewel. "Yang paling keras aja, Mbak. 5 botol. Buat anak buah juga." Arini dengan sigap mengemas 5 botol jahe merah. Saat mengambil uang, si mandor berkata, "Nanti ya Mbak, kalau mau aku suruh anak buahku yang ambil. Sekarang aku buru-buru ke proyek dulu. Alamatnya di Jalan Mawar, proyek ruko seberang bengkel." "Baik, Pak. Siap." Itu adalah pesanan yang lumayan besar. Setelah jam pulang pasar, Arini menutup warungnya. Lalu dengan menggendong Aira dan mendorong gerobak kecilnya yang sudah dimodifikasi jadi lebih ringan, ia berjalan menuju Jalan Mawar. Lokasinya hanya 10 menit dari pasar. Proyek itu adalah pembangunan 3 unit ruko 2 lantai. Tembok sudah berdiri, sedang dalam tahap finishing. Suara berisik bor dan palu memenuhi udara. Arini mencari si mandor tadi. Di antara para tukang yang lalu lalang dengan seragam kotor, ia melihat seorang lelaki berdiri di bawah tenda darurat, memeriksa gambar bangunan. Punggungnya familiar. Cara dia berdiri, lekuk tengkuknya. Arini membeku. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, keras di telinganya. Dunia sekeliling seolah melambat. Lelaki itu berbalik. Dan waktu pun terhenti. Rangga. Dia terlihat lebih tua dari yang Arini ingat. Rambutnya acak-acakan, ada uban yang menyemak di pelipis. Bajunya yang dulu selalu berkemeja rapih, sekarang ia kenakan kaos oblong lusuh dan celana kerja penuh ket dan semen. Wajahnya lesu, mata cekung dengan lingkaran hitam. Tapi itu adalah Rangga. Tak salah lagi. Rangga awalnya tidak mengenalinya. Matanya hanya sekilas melihat seorang perempuan penjual jamu dengan bayi di gendongan. Tapi kemudian, pandangannya tertumbuk pada mata Arini. Mata yang dulu penuh cinta dan ketakutan, sekarang memancarkan ketenangan yang dalam, sebuah kedamaian yang justru menusuk. Dia mengerjapkan mata, seolah tak percaya. Matanya turun ke wajah Aira, yang memiliki hidung dan bentuk mata yang mirip dengannya, lalu kembali ke wajah Arini. Wajahnya berubah pucat pasi. Bibirnya bergetar. Tangannya yang memegang gambar bangunan gemetar, hingga kertas itu jatuh. "Ar! Arini," gumamnya, hampir tak bersuara. Seolah menyebut nama hantu. Arini berdiri tegak. Di dalam dirinya, badai emosi bergolak. Kemarahan, kesedihan, kepahitan, tapi juga sebuah belas kasihan yang tak diundang melihat kondisi suaminya yang dulu itu. Namun,
Dia mengingat ketenangan hutan, mengingat Aira di gendongannya. Dia menarik napas sangat dalam, seperti yang dia lakukan saat kontraksi melahirkan. Rangga, ucapnya, datar. Hanya satu kata, tapi mengandung seluruh sejarah pahit mereka. Kamu hidup. Rangga terisak, tangannya meraih pinggiran meja untuk menopang tubuhnya yang tiba-tiba limbung. Aku pikir, dia tidak bisa melanjutkan. Air mata mengalir deras di wajahnya yang kotor, mencipta garis-garis putih di debu. Arini tidak menjawab pertanyaan itu. Jawabannya sudah jelas. Dia mengeluarkan kantong plastik berisi 5 botol jamu dari gerobaknya. Ini pesanan jahe merah Anda. 5 botol. 30.000 total. Bicaranya profesional, dingin, seperti kepada pelanggan asing. Itu lebih menyakitkan bagi Rangga daripada teriak amarah. Arini, tolong. Rangga mencoba mendekat, tetapi langkah Arini mundur selangkah, pelindung. Tatapannya seperti tembok kaca yang tak tertembus. Uangnya, Pak, ulang Arini. Suaranya tetap tenang meski tangan di bawah gendongan Aira sedikit bergetar. Rangga merogoh kantongnya dengan tangan gemetar, mengeluarkan uang lecek, lebih dari yang diminta, dan menyodorkannya. Arini mengambil tepat 30.000, mengembalikan sisanya, lalu meletakkan kantong jamu di atas meja. Terima kasih. Selamat sore. Dia berbalik, mendorong gerobaknya, berjalan pergi. Langkahnya mantap, tidak tergesa, tetapi setiap langkah terasa seperti pukulan palu godam bagi Rangga. Arini, tunggu, teriak Rangga, berlari mengejarnya beberapa langkah, tetapi dihalangi oleh seorang tukang yang menanyakan soal keramik. Arini tidak menoleh. Dia terus berjalan. Aira di gendongannya mengoceh riang, tidak menyadari pertemuan yang baru saja mengubah orbit kehidupan mereka. Di dada Arini, jantungnya berdegup kencang, tapi pikirannya jernih. Dia telah memprediksi pertemuan ini mungkin terjadi, tetapi tidak secepat ini. Dan dia tidak menyangka akan merasakan belas kasihan. Rangga terlihat hancur, lebih hancur daripada yang pernah ia bayangkan. Sesampainya di kamar kosnya yang sempit namun bersih, Arini mengunci pintu. Barulah ia merosot di lantai, melepaskan gendongan Aira, dan memeluk putrinya erat-erat. Tubuhnya menggigil, reaksi tertunda dari pertemuan itu. Aira, merasa ibunya tidak biasa, memeluk leher Arini dengan tangan mungilnya. Mama baik-baik saja, sayang, bisik Arini pada putrinya, lebih pada dirinya sendiri. Mama kuat. Kita kuat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak melahirkan, Arini sulit tidur. Wajah Rangga yang pucat dan penuh penyesalan terbayang-bayang. Tapi yang lebih kuat adalah ingatan akan dinginnya malam hutan, bunyi gembok yang dikunci, dan rasa lapar yang menyiksa. Dia bangun, menyalakan lampu kecil, dan mengambil buku catatannya. Di halaman belakang, di surat yang tak terkirim yang pernah ia tulis, ia tidak menambahkan apapun. Hanya menatapnya. Lalu, dia membalik halaman, dan mulai menulis resep baru untuk jamu penenang saraf, dengan bahan utama daun mengkudu dan bunga chamomile yang ia pelajari dari Mbah Karti. Di sisi lain kota, Rangga terduduk di lantai kosong apartemennya yang berantakan, menatap botol jamu jahe merah yang belum ia buka. Bau khas jahe dan gula merah menyengat, mengingatkannya pada Arini yang dulu selalu menyiapkan jamu untuknya sepulang kerja. Rasa sesal yang selama ini ia pendam meledak menjadi tsunami yang menghancurkan dirinya. Dia menangis seperti anak kecil, terisak-isak, memukuli lantai. Dia telah melihatnya. Arini hidup. Dan ada seorang bayi. Anaknya. Anak yang nyaris ia bunuh bersama ibunya. Dia juga melihat sesuatu yang lain, cahaya dalam diri Arini. Sebuah kekuatan, sebuah ketenangan, sebuah keanggunan yang bahkan tidak ia miliki saat mereka bersama dulu. Arini telah berubah. Dia telah menjadi perempuan yang jauh lebih kuat, sementara dirinya, Rangga, telah jatuh menjadi pecundang yang menyedihkan. Pertemuan singkat di tepi proyek itu telah membalikkan dunianya. Sebuah pintu yang ia kira telah tertutup selamanya, tiba-tiba terbuka sedikit, memperlihatkan cahaya dari dalam. Tapi di balik pintu itu, berdiri seorang penjaga dengan mata yang telah belajar melihat kegelapan, dan hati yang telah dikeraskan olehnya. Rangga tahu, jalan untuk kembali, jika memang ada jalan, akan terjal, penuh duri, dan mungkin sudah tertutup untuk selamanya. Namun, bayangan wajah Aira, darah dagingnya, dan wajah Arini yang kini tak tersentuh, membuat sebuah dorongan gila muncul dalam dirinya. Ia harus menemukannya lagi. Ia harus mencoba, meski hanya untuk sekadar berkata, maaf. Dan di kamar kos yang sunyi, Arini menatap langit-langit,
mendengar napas teratur Aira di sampingnya. Jejaknya telah kembali ke peradaban, dan peradaban itu telah mempertemukannya dengan hantunya. Tapi kali ini, ia bukan lagi korban yang ketakutan. Ia adalah seorang ibu dengan akar yang kuat, yang siap menghadapi badai apapun, dengan secangkir jamu hangat dan senyuman yang tak mudah dirampas lagi. Perjalanan belum selesai. Tapi arahnya kini jelas. Maju, selalu maju, meninggalkan jejak baru yang kuat dan sehat, jauh di belakang jejak lama yang pernah nyaris membunuhnya. Warung, jamu rimpang sehat, di pasar Surya buka lebih pagi dari biasanya. Embun pagi masih menempel di daun-daun bayam dan seledri di los sayur tetangga. Arini sedang menyusun botol-botol jamu dengan ritme yang tenang namun tegas. Wajahnya tampak lebih tirus hari itu. Ada bayangan kelelahan di bawah matanya yang tetap jernih, namun tangannya tidak goyah. Aira, duduk dalam sebuah boks kayu sederhana yang dibuatkan oleh tukang kayu langganan pasar, asyik menggigit mainan kerincingan dari biji-bijian kering. Senyum lebar bayi itu bertolak belakang dengan ketegangan halus yang melingkupi ibunya. Pertemuan dengan Rangga 2 hari lalu telah meninggalkan jejak. Bukan keraguan, tetapi sebuah kewaspadaan tinggi, seperti rusa yang mencium bau harimau. Arini tahu Rangga akan kembali. Ada sesuatu di matanya, bukan lagi kekejaman atau ketidakkacuhan, tetapi keputusasaan dan penyesalan yang membara, yang mengatakan bahwa itu bukanlah akhir. Dia telah mempersiapkan dirinya. Hatinya telah ia bentengi dengan ingatan akan dinginnya malam hutan, dengan setiap langkah menyakitkan saat ia hamil, dengan tangisan pertama Aira yang lahir dari penderitaan itu. Pengampunan mungkin suatu hari akan datang, tetapi kepercayaan? Itu adalah mata uang yang telah dihabiskan Rangga hingga tak tersisa. Sesuai prediksinya, tak lama setelah pasar mulai ramai, Rangga muncul. Dia berdiri di pinggir kerumunan, seperti bayangan yang terlunta-lunta. Pakaiannya hari ini lebih rapi. Kemeja lengan pendek yang agak kusut, celana chino, tetapi wajahnya masih sama lesunya, dengan lingkaran hitam yang lebih dalam. Dia terlihat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Tatapannya menempel pada Arini, lalu pada Aira, dengan campuran rasa kagum, sakit, dan kerinduan yang menyiksa. Arini pura-pura tidak melihat. Dia melayani seorang ibu yang membeli kunyit asam, dengan senyum dan percakapan ringan. Tapi setiap sarafnya waspada. Setelah pelanggannya pergi, Rangga akhirnya mendekat. Langkahnya berat, seolah kakinya dibelenggu rasa bersal. Dia berhenti di depan meja kayu sederhana, seolah ada jurang pemisah di sana. Arini, suaranya serak. Bisakah kita bicara? Arini menatapnya. Tidak ada kemarahan yang menyala-nyala, juga tidak ada kehangatan. Hanya sebuah ketenangan yang dalam, yang justru lebih menggetarkan. Saya sedang berdagang, Pak Rangga. Jika mau pesan jamu, silakan. Jika tidak, jangan menghalangi pembeli. Panggilan, Pak Rangga, itu seperti tamparan. Rangga menyipitkan mata menahan sakit. Tolong, Rin. Hanya beberapa menit. Untuk Aira. Matanya mencuri pandang ke arah bayi yang kini memperhatikannya dengan mata bulat penuh rasa ingin tahu. Nama itu diucapkannya untuk pertama kali. Getaran di suaranya tak terbendung. Arini melihat bagaimana pandangan Rangga pada Aira penuh dengan kekaguman dan rasa bersalah yang tak terbendung. Untuk sesaat, hatinya tersentak. Ini adalah ayah dari anaknya. Tapi ingatan akan pengkhianatan itu lebih keras. Dia melihat sekeliling. Pasar masih sepi di jam segini. Dengan napas dalam, ia mengangguk singkat. 5 menit. Tapi bukan di sini. Dia menoleh ke penjual tahu di sebelah, seorang ibu paruh baya yang baik. Bu Darsi, tolong jaga Aira sebentar ya. Saya urus sesuatu. Dengan langkah pasti, Arini meninggalkan warungnya, berjalan ke sebuah sudut sepi di belakang pasar, dekat tempat parkir gerobak. Rangga mengikuti seperti anak yang dihukum. Begitu mereka berhenti, di bawah bayangan pohon trembesi besar, Arini melipat tangannya di depan dada. Sebuah pose defensif. Silakan, katanya, singkat. Rangga tampak kehilangan kata-kata. Ratusan kalimat yang telah ia latih di kepalanya tiba-tiba menguap. Dia hanya bisa menatap perempuan di hadapannya. Ini Arini, tapi bukan Arini yang ia kenal. Perempuan ini memiliki garis tegas di sudut bibir, sebuah keteguhan di bahu, dan cahaya di mata yang datang dari kedalaman pengalaman, bukan lagi dari naivitas. Dia cantik dalam cara yang baru, cara yang membuatnya merasa semakin kerdil. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, gumam Rangga, menatap tanah. Kalau begitu, mungkin tidak perlu dimulai, balas Arini,
dingin. Tidak, tunggu. Rangga menjulurkan tangan, tapi tidak berani menyentuh. Aku melihatmu. Dan dia. Aira. Namanya tersangkut lagi di kerongkongannya. Dia sangat cantik. Seperti ibunya. Arini diam. Dia tidak memberi celah. Rangga menarik napas terseduh-seduh. Aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa, aku tahu apa yang kulakukan itu iblis. Aku bukan manusia, Arini. Aku sudah gila waktu itu. Terobsesi dengan gagasan hidup enak, terpengaruh omongan orang, lupa segalanya. Air matanya mulai mengalir lagi, kali ini tanpa ia tahan. Setiap malam aku mimpi buruk. Mendengar teriakanmu di hutan. Melihat ketakutan di matamu. Aku hampir gila karena penyesalan. Penyesalan datang setelah kamu melihat aku masih hidup, potong Arini, suaranya seperti belati es. Bagaimana jika kamu tidak pernah melihatku lagi? Apakah penyesalanmu akan sama? Atau kamu akan hidup bahagia dengan hidup layak Emu? Pertanyaan itu melumpuhkan Rangga. Ia terpaku. Karena dalam lubuk hatinya, ia tahu jawabannya. Selama berbulan-bulan sebelum mendengar kabar bahwa Arini mungkin selamat, ia berusaha mati-matian untuk melupakan, untuk membenarkan tindakannya, untuk hidup dengan gadis. Penyesalan yang sesungguhnya, yang menggigit sampai ke sumsum, baru datang ketika ia menyadari korban dari kejahatannya ternyata bertahan, dan bahkan melahirkan kehidupan baru. Aku tidak punya pembelaan, akhirnya ia mengaku, hancur. Aku jahat. Aku sampah. Tapi tolong, Arini, izinkan aku melihat anakku. Izinkan aku membantumu. Aku akan kerja keras. Aku akan berikan segalanya untuk kalian. Suaranya pecah, penuh dengan keputusasaan yang nyata. Inilah momen yang ditakuti sekaligus diantisipasi Arini. Permohonan. Janji. Drama penebusan dosa. Hatinya bergejolak. Di satu sisi, ada belas kasihan pada pria yang hancur di depan mata. Dia adalah ayah Aira. Di sisi lain, ada kengerian yang membeku dalam ingatannya. Bisakah ia mempercayai tangan yang pernah mendorongnya ke jurang maut untuk memegang anaknya? Dengan suara yang tenang namun bergetar halus, Arini mulai berbicara. Rangga, kamu memintaku untuk mengizinkanmu melihat Aira. Apakah kamu pernah memikirkan untuk meminta izin padaku sebelum membuangku seperti sampah? Apakah kamu pernah memikirkan untuk bertanya pada bayi dalam kandunganmu, apakah ia mau ayah yang bisa membunuh ibunya? Setiap kata diucapkan dengan jelas, tanpa teriak, tetapi kekuatannya menghantam Rangga seperti palu. Aku tidak membunuhmu. Aku hanya meninggalkanmu, protes Rangga, lemah. Meninggalkan seorang wanita hamil 7 bulan, tanpa makanan, di tengah hutan belantara, dengan pintu terkunci. Apa bedanya dengan membunuh, Rangga? Itu hanya lebih lambat dan lebih kejam. Arini menghela napas, memandang jauh ke arah ujung pasar di mana Aira tertawa mendengar celoteh Bu Darsi. Aku tidak mati karena satu alasan, pertolongan Tuhan. Bukan karena kebaikan hati atau hanya meninggalkan Emu. Rangga menunduk, bahunya terguncang oleh isak tangis yang tak terbendung. Aku tahu. Aku monster. Arini mendekat selangkah. Bukan dengan kelembutan, tapi dengan sebuah intensitas yang membuat Rangga mendongak. Kamu ingin tahu bagaimana aku selamat? Aku minum air sungai yang mungkin ada tahi hewan. Aku makan daun mentah dan umbi yang bisa saja beracun. Aku tidur di bawah akar pohon sambil menggigil ketakutan setiap malam. Aku melahirkan Aira di pondok seorang nenek tua, tanpa dokter, tanpa keluarga, hanya dengan doa dan pengetahuan tradisional. Setiap tendangan Aira di dalam perutku adalah pengingat bahwa aku harus bertahan. Sementara setiap kenangan tentangmu adalah pengingat bahwa manusia bisa sangat kejam. Dia berhenti, menelan rasa pahit yang naik ke kerongkongannya. Dan setelah semua itu, kamu berdiri di sini, menangis, meminta bagian dalam kehidupan yang kamu coba hancurkan? Kamu pikir air mata dan penyesalan bisa menghapus semuanya? Lalu apa yang harus kulakukan, Rin? Bunuh diri? Masuk penjara? Aku akan lakukan. Katakan saja, teriak Rangga. Putus asa. Tidak, jawab Arini, tiba-tiba sangat lelah. Aku tidak ingin kematianmu atau penderitaanmu. Aku sudah melewati cukup penderitaan untuk kita bertiga. Yang aku ingin adalah kamu pergi. Jauh dari hidupku dan hidup Aira. Tapi dia anakku. Rangga membentak,
Rasa bersalah berubah menjadi hak kepemilikan yang egois. Dia adalah anak yang nyaris kamu bunuh, balas Arini. Suaranya meninggi untuk pertama kalinya, penuh amarah yang terpendam. Hak sebagai ayah hilang saat kamu memutuskan untuk membuang ibunya. Hak itu kau kubur di hutan bersama tas mie instan dan kornet yang kau tinggalkan. Pertengkaran mereka yang panas namun teredam mulai menarik perhatian. Beberapa pedagang melongok. Arini menyadarinya. Dia menarik napas, menenangkan diri. Ini tidak produktif. Dengarlah baik-baik, Rangga. Ini keputusanku, dan ini final. Dia menatapnya langsung ke mata, tanpa kebencian, tetapi dengan ketegasan baja. Aku memaafkanmu. Rangga terkesiap, harapan sekilas muncul di matanya. Tapi, lanjut Arini, kata sambung itu jatuh seperti batu nisan. Aku memaafkanmu untuk diriku sendiri. Agar aku bisa tidur nyenyak. Agar aku tidak membawa racun kebencian saat membesarkan Aira. Bukan untukmu. Pengampunanku tidak datang dengan tiket untuk kembali ke hidup kami. Arini. Aku tidak akan melarangmu melihat Aira, ucap Arini, dan Rangga menatapnya dengan tak percaya. Tapi bukan sekarang. Bukan dalam keadaan seperti ini. Dia masih bayi. Dia butuh lingkungan yang stabil, aman, dan penuh cinta tanpa kebingungan. Jika suatu hari nanti, setelah bertahun-tahun, ketika Aira sudah besar dan bisa memahami, tentu dengan versi cerita yang sesuai usianya, dan jika dia ingin bertemu dengan ayah biologisnya, aku tidak akan menghalangi. Bertahun-tahun. Rangga terisak. Ya. Dan selama waktu itu, kamu tidak boleh mendekati kami. Kamu harus membangun hidupmu sendiri, bukan untuk menebus dosa padaku, tapi untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa menjadi manusia yang lebih baik. Jika di kemudian hari, kamu masih ingin menjadi bagian dari hidup Aira, itu akan menjadi keputusannya, dan aku akan menghormatinya. Tapi hubungan antara kita, Arini menunjuk dirinya dan Rangga, sudah selesai. Hancur total. Tidak akan pernah bisa diperbaiki, seperti pot keramik yang sudah remuk menjadi debu. Kepasrahan dan finalitas dalam suara Arini membuat Rangga paham. Ini bukan ancaman atau emosi sesaat. Ini adalah keputusan yang telah matang dalam penderitaan dan kebijaksanaan yang diperoleh dengan susah payah. Dia melihat ke dalam mata Arini dan tidak menemukan celah. Hanya keteguhan seorang ibu yang akan melindungi anaknya sampai titik darah penghabisan. Jadi, aku kehilangan kalian untuk selamanya, gumam Rangga, sebuah pengakuan yang pahit. Kamu sudah kehilangan kami pada saat kamu mengunci gembok pondok itu, koreksi Arini dengan lembut. Sekarang, kamu hanya menyadarinya. Dia memandang Rangga untuk terakhir kalinya, dengan segala kerutnya, air matanya, dan kehancurannya. Ada rasa sedih, bukan untuk dirinya atau Rangga, tetapi untuk semua mimpi indah yang pernah mereka rajut di teras kecil, yang telah diinjak-injak menjadi debu oleh satu pilihan yang kejam. Aku harus kembali ke Aira. Dan kamu, Rangga, pergilah. Jalani hidupmu. Jangan cari kami lagi. Jika takdir memang mempertemukanmu dengan Aira di masa depan, biarlah itu terjadi secara alami. Tapi jangan paksakan. Itu adalah satu-satunya hal baik yang bisa kamu lakukan untuknya sekarang. Tanpa menunggu jawaban, Arini berbalik. Langkahnya mantap meninggalkan bayangan pohon trembesi, menuju cahaya pasar, menuju warung kecilnya, menuju anaknya. Dia tidak menoleh. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Rangga tertatih-tatih, tubuhnya terasa hampa. Dia melihat Arini mendekati boks kayu, mengangkat Aira, dan mencium kening bayi itu dengan kelembutan yang tak terhingga. Aira tertawa, meraih hidung ibunya. Adegan sederhana itu adalah gambaran sempurna tentang sebuah dunia yang telah ia kunci sendiri dari kehidupannya. Sebuah dunia yang sederhana, hangat, dan penuh cinta, segala yang sebenarnya ia cari, tetapi ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Penyesalan yang datang terlambat itu akhirnya menelan dirinya bulat-bulat. Ia memahami sekarang, pengampunan Arini yang tanpa syarat justru adalah hukuman terberat. Karena dengan memaafkan, Arini telah membebaskan dirinya sendiri, sementara ia, Rangga, akan selamanya terbelenggu oleh rantai dosanya sendiri, menatap dari jauh sebuah kebahagiaan yang pernah ia miliki dan ia buang. Dia berjalan pergi dari pasar dengan langkah gontai, seperti mayat hidup. Di sakunya, botol kecil jamu jahe merah yang belum dibayar kemarin terasa berat. Dia tidak akan kembali. Setidaknya, tidak dalam waktu yang sangat lama. Mungkin tidak pernah. Keputusan Arini adalah sebuah tembok yang tak tertembus, dibangun dari batu-batu penderitaan dan diperkuat oleh semen ketabahan seorang ibu.
Beberapa bulan kemudian, jamu rimpang sehat telah pindah dari los pasar ke sebuah kios kecil permanen di ujung yang sama. Sebuah papan nama kayu sederhana tergantung, tulisannya dicat hijau oleh Arini sendiri. Di dalam, selain botol-botol jamu, mulai ada rak berisi bungkusan-bungkusan cantik berisi campuran herbal kering, serta beberapa produk olahan seperti serbuk kunyit dan jahe. Bisnisnya berkembang pesat, didukung oleh khasiat yang nyata dan pelayanan tulus Arini. Suatu sore, setelah menutup kios, Arini membawa Aira, yang sudah mulai belajar berdiri, berjalan-jalan kecil. Mereka melewati taman dekat pasar. Matahari sore menyinari mereka dengan keemasan. Aira tertawa-tawa mengejar kupu-kupu. Dari kejauhan, di balik sebuah pohon, seorang lelaki berdiri. Pakaiannya lebih rapi, wajahnya masih muram tapi tidak lagi seperti orang yang sekarat. Dia melihat dari jauh. Ia melihat Arini yang tersenyum, Aira yang ceria. Itu adalah gambaran yang sempurna, sebuah lukisan kehidupan yang ia tidak boleh sentuh. Dia berdiri di sana lama, sampai Arini dan Aira berjalan pulang, menghilang di balik sudut jalan. Rangga menarik napas. Dia telah mendapatkan pekerjaan baru di kota lain. Dia akan pergi. Mungkin untuk selamanya. Itulah satu-satunya hal baik yang bisa ia lakukan, seperti kata Arini, pergi, dan biarkan mereka hidup damai. Arini, sambil menggendong Aira yang mulai mengantuk, berjalan menuju kamar kosnya yang sekarang lebih luas. Dia merasakan sebuah pandangan dari jauh tadi. Tapi dia tidak mencari-cari. Hatinya tenang. Dia telah memberikan keputusan terbaik untuk anaknya dan untuk dirinya sendiri. Akar penderitaannya yang dulu hampir membunuhnya, telah berubah menjadi pegangan yang kokoh. Dan dari akar yang kuat itu, sebuah kehidupan baru telah tumbuh. Sebuah kehidupan yang sederhana, mandiri, penuh cinta, dan, yang paling penting, sepenuhnya miliknya dan Aira. Dia menatap langit jingga yang indah, memeluk erat putrinya. Kita baik-baik saja, nak, bisiknya. Kita akan selalu baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya sejak segala sesuatu berubah, ia merasakan sebuah kedamaian yang utuh, sebuah penerimaan yang tulus atas semua yang telah terjadi. Bukan sebagai korban, bukan sebagai pahlawan, tetapi hanya sebagai Arini, seorang ibu yang telah melewati badai paling gelap, dan menemukan bahwa fajar setelahnya ternyata lebih indah dari semua senja yang pernah ia kenal.